Shorty said she coming with a bag for the pen, for the young. Coming with a bag for the pen, for the young. Coming with a bag for the pen, for the young. Coming with a bag for the. Shorty said she coming with a bag pen, but she saw a young nigga pull up in the Rover. Now she said she wanna come over, yeah, but I don't want no love. I just wanna make the moolah la, yeah, the moolah la. I just wanna make the moolah la. Come on, screaming moolah la. We like. Shorty said she coming with a bag for the pen, for the young. Coming with a bag for the pen, for the young. Coming with a bag for the pen, for the young. Coming with a bag for the. Shorty said she coming with a bag pen, but she saw a young nigga pull up in the Rover. Now she said she wanna come over, yeah, but I don't want no love. I just wanna make the moolah la, yeah, the moolah la. I just wanna make the moolah la. Come on, screaming moolah la. We like. Shorty said she coming with a bag for the pen, for the young. Coming with a bag for the pen, for the young. Coming with a bag for the pen, for the young. Coming with a bag for the. Shorty said she coming with a bag pen, but she saw a young nigga pull up in the Rover. Now she said she wanna come over, yeah, but I don't want no love. I just wanna make the moolah la, yeah, the moolah la. I just wanna make the moolah la. Come on, screaming moolah la. We like. Shorty said she coming with a bag for the pen, for the young. Coming with a bag for the pen, for the young. Coming with a bag for the pen, for the young. Coming with a bag for the. Shorty said she coming with a bag pen, but she saw a young nigga pull up in the Rover. Now she said she wanna come over, yeah, but I don't want no love. I just wanna make the moolah la, yeah, the moolah la. I just wanna make the moolah la. Come on, screaming moolah la. We like. Shorty said she coming with a bag for the pen, for the young. Coming with a bag for the pen, for the young. Coming with a bag for the pen, for the young. Coming with a bag for the. Shorty said she coming with a bag pen, but she saw a young nigga pull up in the Rover. Now she said she wanna come over, yeah, but I don't want no love. I just wanna make the moolah la, yeah, the moolah la. I just wanna make the moolah la. Come on, screaming moolah la. We like. Shorty said she coming with a bag for the pen, for the young. Coming with a bag for the pen, for the young. Coming with a bag for the pen, for the young. Coming with a bag for the. Shorty said she coming with a bag pen, but she saw a young nigga pull up in the Rover. Now she said she wanna come over, yeah, but I don't want no love. I just wanna make the moolah la, yeah, the moolah la. I just wanna make the moolah la. Come on, screaming moolah la. We like. Shorty said she coming with a bag for the pen, for the young. Coming with a bag for the pen, for the young. Coming with a bag for the pen, for the young. Coming with a bag for the. Shorty said she coming with a bag pen, but she saw a young nigga pull up in the Rover. Now she said she wanna come over, yeah, but I don't want no love. I just wanna make the moolah la, yeah, the moolah la. I just wanna make the moolah la. Come on, screaming moolah la. We like. Shorty said she coming with a bag for the pen, for the young. Coming with a bag for the pen, for the young. Coming with a bag for the pen, for the young. Coming with a bag for the. Shorty said she coming with a bag pen, but she saw a young nigga pull up. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat bergabung dalam jaringan Zoom meeting hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya untuk kita semua. Selamat datang di acara Critical Class Volume 2 yang bertemakan menggugat akun Kampus Cantik Kekerasan Gender Berbasis Online yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Prodi Sosiologi Universitas Negeri Surabaya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara pada hari ini. Dan terima kasih kepada narasumber kita yang sudah menyempatkan hadir untuk mengisi acara pada hari ini. Kenalkan, saya Andi Sintia Dewi yang akan memandu seluruh rangkaian acara Critical Class Volume 2 dari awal acara hingga akhir acara. Namun sebelumnya saya ingin tahu terlebih dahulu yang sudah bergabung dalam jaringan Zoom meeting ini dari mana saja. Wow, sangat banyak ya, dari UNESA, UPI, UPN, UGM. Wah, sangat banyak sekali ya teman-teman. Dan selama beberapa jam ke depan kita akan disuguhkan oleh beberapa segmen yang tentunya penuh insight. Namun sebelum memasuki acara, izinkan saya untuk membacakan tata tertib terlebih dahulu agar acara ini berjalan dengan lancar. Yang pertama, peserta diharapkan hadir tepat waktu sesuai waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, peserta diharapkan menggunakan format nama instansi _ nama. Contoh, UNESA_Dina. Yang ketiga, moderator mempunyai wewenang untuk memberi teguran kepada peserta yang tidak mematuhi aturan. Yang keempat, peserta diharapkan on cam saat acara berlangsung kecuali berhalangan. Yang kelima, peserta diharapkan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Yang keenam, peserta diharapkan mematikan mikrofon saat acara berlangsung apabila tidak berkepentingan. Yang ketujuh, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat atau secara langsung dengan menekan fitur raise hand terlebih dahulu dan menunggu moderator mempersilahkan. Format pertanyaan, nama instansi _nama _pertanyaan. Yang kedelapan, link presensi akan dibagikan pada akhir acara. Peserta yang tidak mengisi daftar hadir dianggap tidak mengikuti acara dan tidak berhak untuk mendapatkan e-sertifikat. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himna UNESA, dan Mars UNESA. Untuk panitia yang bertugas
Terima kasih kepada panitia yang bertugas. Selanjutnya kita akan buka acara pada hari ini dengan sambutan. Yang pertama dari Ketua Pelaksana Kak Sylvia Sivanaya. Untuk Kak Naya, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Franciscus Saverius Risadewo, MSI, selaku Ketua Prodi Sosiologi 2022. Yang terhormat kepada Bapak Farid Pribadi, Esos M Sosio, selaku Pembina Ormawa. Yang terhormat kepada Ketua Himpunan Mahasiswa Sosiologi Kak Aldian Syahdohar, dan teman-teman semua yang aku banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul bersama dalam acara ini dalam keadaan yang sehat dan tak kurang suatu apapun. Kami selaku panitia dari acara ini mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian dalam acara ini. Tujuan adanya acara ini adalah untuk membentuk pola pikir kritis dengan acara diskusi terbuka melalui Critical Class Vol 2 ini. Harapan kami semuanya dengan diadakannya acara ini, semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua mengenai kekerasan gender akibat adanya konstruksi kecantikan yang tercipta dan dapat menemukan alternatif serta solusi dari permasalahan tersebut. Dalam acara yang akan berlangsung selama 2 jam ke depan, semoga kita semua mendapatkan manfaat apa yang kita harapkan. Akhir kata dari saya, mohon maaf apabila atas penyambutan ini terdapat kekurangan dan kesalahan. Selamat mengikuti acara ini dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Kak Naya. Sambutan selanjutnya yaitu Ketua Himpunan Prodi Sosiologi Universitas Negeri Surabaya yaitu Kak Aldian Syah Johar. Untuk Kak Johar dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Bajikan, Salam Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Dr. Andes Franciscus Risadewo, MSI, selaku Ketua Program Studi Sosiologi Universitas Negeri Surabaya. Yang saya hormati Bapak Farid Pribadi Esos M Sosio selaku Pembina Ormawa Sosiologi Universitas Negeri Surabaya. Yang saya hormati pula Ketua Pelaksana Kak Naya dan tidak lupa pula para panitia dan peserta Critical Class Sosiologi Vol 2 2022 pada hari ini. Berbicara mengenai akun kampus cantik kekerasan gender berbasis online, banyak kita temui di beberapa kampus yang ada di Indonesia. Objektivitas seksual telah terjadi ketika akun kampus cantik ini telah menjadi hal wajib di setiap kampus. Dan alhasil seakan-akan perempuan menjadi komoditas yang diperlihatkan oleh publik. Nah, di sini kita akan membahas lebih dalam lagi terkait akun kampus cantik ini,
yang pastinya dengan pemateri-pemateri kita yang akan menumpahkan segala keilmuannya yang di diskusi kita kali ini di Google Class. Nah, diharapkannya teman-teman peserta kita bisa diskusi dua arah. Jadi teman-teman di sini ketika nanti mempertanyakan atau nanti mau ada yang ditanyakan, monggo silakan, jangan lewatkan kalian ini nanti kepada materi. Jadi kalau bisa diskusinya dua arah dan juga kalau misalnya ada pertanyaan langsung bisa dilewatkan. Jadi akhir kata dari saya, semoga kita semua menjadi harapan masyarakat Indonesia, suara singkat diperjuangkan para pendahulu kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Kak Johar. Sambutan selanjutnya yaitu dari Pembina Ormawa Sosiologi Bapak Farid Pribadi Esos MCO. Untuk Bapak Farid dipersilakan. Nah, sepertinya Bapak Farid terkendala jaringan. Untuk sambutan selanjutnya yaitu dari Kaprodi Sosiologi Bapak Dr. Untuk Bapak Sadewo, saya persilakan. Halo Pak Sadewo. Oh, belum saya. Ya, Pak. Saya persilahkan untuk memberikan sambutan Bapak Sadewo. Sudah terdengar? Sudah ya? Sudah, halo? Pak, sudah. Oh ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Memang itu hal yang perlu. Dunia maya itu merupakan dunia yang sebenarnya tidak relatif baru karena sudah mulai tahun 1970-an ya. Internet itu 1970-an dimulai dari, kalau sejarahnya itu dimulai dari teknologi militer sebenarnya, teknologi militer yang kemudian merambah ke teknologi sipil. Dan kemudian menjadi sangat pesat pada pasca tahun 90-an dan banyak negara-negara yang jatuh akibat jaringan teknologi informatika ini. Teknologi informatika sekarang ini memang kemudian merambah ke dunia ke tingkat-tingkat individu melalui berbagai bentuk. Salah satu diantaranya adalah media sosial. Media sosial, Facebook, Twitter dan seterusnya itu merambah ke tingkat individu. Seolah-olah ruang domestik kita, ruang privat kita itu terserabut masuk ke dalam ruang publik, dan ruang publik juga menjadi tidak jelas mana yang ruang publik, mana yang ruang domestik. Ketelanjangan itu ruang privat ya, jadi orang telanjang itu, orang cantik segala macam itu ruang privat, tidak di dalam ruang publik ya. Persetubuhan juga sama, itu di ruang privat, tidak di ruang publik. Meskipun fungsi sosial dari persetubuhan adalah fungsi reproduksi, tetapi itu sebenarnya ranah ruang privat yang disakralkan ya, disakralkan ya. Berarti karena ruang privat yang disucikan punya fungsi reproduksi maka disakralkan. Namun demikian kenyataannya dengan adanya dunia maya ini, ruang-ruang itu menjadi lumar ya, menjadi lumar, dan kemudian orang tidak tahu mana yang milik privat, mana yang milik publik ya. Punya pacar kemudian difoto kemudian setelah itu putus ditampilkan ke ruang publik. Negara mencoba untuk menjaga hak-hak pribadi dari masing-masing individu-individu. Di luar batas itu dianggap pelecehan, kekerasan ya. Dan kekerasan itu tidak boleh di dalam negara ya. Kekerasan kecuali kekerasan yang disahkan oleh negara dalam rangka mengatur antar individu. Inilah yang saya sendiri menarik mengapa kok kajian Anda tentang akun Kampus Cantik ya. Kampus Cantik, ranahnya kampus mestinya dunianya dunia intelektual, bukan dunia tentang kecantikan. Jadi kecantikan itu hanya
hanya kodrat saja yang diberikan oleh Tuhan ya, tetapi atau rezeki yang diberikan oleh Tuhan pada individu-individunya, tetapi itu tidak menjadi tujuan atau penilaian di dalam dunia akademis. Jadi seharusnya tidak boleh ada memasukkan kata cantik atau segala macam sebagai bagian dari penilaian itu ya. Ya sekali lagi kelompok kritis ini memberikan nuansa yang baru, menyikapi suatu hal yang nyata, yang real tentang pelecehan atau pelecehan seksual atau seksual harassment. Ya, oke, selamat berdiskusi. Akhir kata saya buka dengan ucapan hamdalah, ucapan Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini acara ini kita buka. Saya serahkan sepenuhnya pada moderator. Oke, silakan moderator. Halo. Halo, suara terdengar tadi? Halo. Ya, Bapak. Iya, terdengar, Bapak. Oke. Terima kasih atas sambutannya, Bapak Sadewo. Setelah mendengar sambutan terakhir dari Bapak Sadewo, selaku Kepala Prodi Sosiologi Universitas Negeri Surabaya, untuk peserta coba on cam. Ayo coba on cam semuanya, yuk semuanya. Ini banyak banget nih dari UI, dari UPN, dari UNESA. Ayo teman-teman coba on cam yuk. Kita ngobrol-ngobrol dulu deh. Dari UGM juga ada ya tadi ya. Coba aku mau pilih salah satu peserta ya untuk ngajak ngobrol nih ya. Siapa ya? Oke, ini dari UPI, Kak. Kak siapa tadi? Kak Rayana, coba on cam dong Kak Rayana. Kita ngobrol dulu nih. Halo. Sembari kita menunggu pemateri. Maaf, saya tidak bisa on cam nih. Iya, nggak apa-apa. Oke. Dari Kak Rayana nih, ada keluh kesah nggak sih tentang akun Kampus Cantik ini? Atau mungkin Kak Rayana ini biasanya stalking begitu di akun Kampus Cantik? Atau tanggapannya gimana? Apakah ini hal positif atau negatif begitu, Kak? Ya, menurut saya tentunya akun-akun seperti itu bermasalah gitu ya, bagi gender ya, bagi gender gitu. Dan saya kemarin ikutan diskusi mengenai seni dan gender gitu, jadi agak nyambung ini ke topik ini begitu. Jadi saya coba mengikuti diskusi hari ini gitu. Jadi, mungkin itu kali ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rayana atas ngobrol-ngobrolnya ya. Oke, selanjutnya aku mau tunjuk lagi nih salah satu peserta dari UNESA, Kak Prasta. Halo Kak Prasta, bisa on cam? Pagi Kak. Ini dari Kak Prasta nih. Tanggapan dari akun Kampus Cantik ini gimana sih Kak? Atau mungkin ada keluh kesah nih, atau ada pengalaman dari atau bagaimana? Boleh dong kita ngobrol. Satu bahasan menarik ya dari HMP Sosiologi ini tentang akun Kampus Cantik yang menurut saya ya memang ini masalah yang memang terjadi sehari-hari, namun justru itu kita sering melalaikannya gitu. Karena di eksistensi Kampus Cantik ini sebenarnya adalah bagaimana di situ ada beberapa peran dalam, kalau kita baca secara sosiologis, ada misalnya kayak kekerasan simbolik pada wanita itu sebagai komoditas, misalnya juga melegalkan praktik-praktik tentang kolorisme gitu misalnya. Dan kenapa Kampus Cantik itu menjadi penting ya karena ada hal-hal itu juga gitu. Dan HB Sosiologi mencoba membedah akun Kampus Cantik dengan kekerasan gender ini cukup menarik bagi saya. Mungkin itu saja.
Terima kasih Mas Aditya Praska. Oke, ini sepertinya pemateri pertama kita sudah join teman-teman. Untuk Kak Audian, halo Kak Audian. Halo Kak Audian. Halo. Halo Kak, Halo apa Mbak. kabar? Sorry Mbak Anggi ya? Iya, betul. Ya barusan dikabarin Bagaimana sama. kabarnya? Ya. Alhamdulillah Iya. baik. Alhamdulillah. Kegiatan yang sedang dilakukan akhir-akhir ini nih apa Kak? Saya masih bekerja di mojok.co kalau teman-teman tahu. Tapi mulai bulan ini saya sudah tidak lagi di keredaksian, tapi saya ngurus operasional, tapi masih bekerja di situ sih. Halo? Apakah suara saya jelas? Ya, sangat jelas. Iya, oke. Oke. Dan langsung saja kita akan memasuki sesi yang pertama, yaitu pemaparan materi dari narasumber pertama kita. Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk mematikan mikrofon ketika sharing session berlangsung. Sebagaimana kita ketahui, akun Kampus Cantik ini merupakan salah satu fenomena yang ditemukan di banyak universitas ya, baik universitas swasta maupun negeri. Dan tujuannya adalah untuk memposting foto-foto mahasiswi yang dianggap sesuai dengan kategori cantik versi si pengendali akun. Keberadaan akun Kampus Cantik tentunya menjadi sebuah permasalahan yang serius, mengingat hal ini berhubungan dengan concern dan melewati batasan privasi bagi mahasiswi yang terkait, karena foto dan informasi pribadinya terekspos tanpa adanya izin dari mereka. Selesai melanggar, bukan hanya melanggar privasi, mereka juga menjadikan perempuan sebagai bentuk objektifikasi seksual terhadap perempuan. Akun Kampus Cantik juga menjadikan perempuan sebagai tindakan kekerasan berbasis online. Perempuan dijadikan sebagai komoditas yang dapat dinikmati oleh laki-laki mana saja yang bisa saja menyalahgunakan foto sehingga mengganggu kenyamanan dari mahasiswi tersebut. Bersama narasumber kita yang pertama, beliau adalah Kak Audian Laili. Berikut beberapa riwayat pekerjaan beliau, yaitu pemimpin redaksi Isi Group dari 2015 sampai 2017, sekretaris redaksi Mojok 2017 sampai 2018, redaktur Mojok dari 2018 sampai 2021, kepala Departemen Terminal Mojok dari 2021 sampai 2022. Lalu Kepala Departemen Operasional Mojok dari 2022 sampai sekarang. Beliau menempuh pendidikan di UGM, tepatnya di Fakultas Psikologi pada 2016. Beliau juga memiliki karya buku Human Relationship pada 2019. Itu tadi CV dari pemateri pertama kita. Langsung saja untuk pemaparan materinya Kak Audian Laili. Waktu dan tempat saya persilakan. Panitia memberikan waktu 35 menit untuk pemaparan materi. Oke, terima kasih Mbak. Tadi kayaknya aku pas gabung awal-awal tuh sempat dengar sedikit ya, teman-teman sudah mulai mendiskusikan juga ya pendapatnya soal akun Kampus Cantik ini gitu. Seingatku ya, dulu sebenarnya akun ini tuh sudah ada dari tahun 2000, udah mulai rame dari tahun 2014-an. Ini jadi dia itu merupakan akun dengan follower yang cukup tinggi gitu. Ratusan ribu bahkan kalau disimak sekarang ya. Jadi kalau dianggap kalau sekarang itu kan orang dengan follower banyak itu bisa dianggap sebagai orang yang punya relasi kuasa yang juga cukup tinggi gitu. Jadi sebenarnya dia punya otoritas, seolah-olah dia punya otoritas besar untuk mempengaruhi followernya gitu. Karena dia dengan follower yang begitu banyak tadi. Terus
Pertama ini soal akun ini ya, akun Kampus Cantik ya. Dia punya follower yang cukup tinggi, lalu dia menyematkan nama instansi pendidikan di sebelum kata cantik tadi. Ada UGM cantik, UNAR cantik, ITB cantik, UNESA cantik mungkin juga ada ya. Hampir banyak kampus tuh punya akun-akun semacam ini gitu. Padahal sayangnya ini tuh kayak tidak sinkron gitu. Sebuah instansi pendidikan yang diharapkan menjadi tempat yang aman, tempat yang bisa menjadi support kita untuk mencapai belajar sesuatu, tempat aman kita untuk upgrade diri kayak gitu. Ternyata malah disematkan dengan kata-kata cantik gitu, kata-kata yang sebuah term yang sebenarnya saat ini itu menjadi masalah karena itu nggak jelas gitu. Sebuah term yang tidak lagi seolah-olah tidak lagi menilai manusia sebagai seorang manusia, tapi jadi kayak standar yang sangat abu-abu yang itu dikuasai oleh pihak tertentu yang saat ini mungkin teman-teman juga tahu kalau itu jadi kebanyakan kata cantik itu disematkan dengan produk tertentu. Adalah konsep cantik yang sangat bersinggungan sekali dengan kepentingan kapitalisme gitu. Kayak gitu. Jadi pertama, akun ini punya relasi kuasa yang besar, terus dia disandingkan dengan sebuah instansi pendidikan yang mempunyai nilai yang berbeda. Misalnya apalagi ini, misalnya kayak yang di UGM gitu. UGM dikenal sebagai kampus kerakyatan gitu. Kampus kerakyatan itu yang gimana sih? Kampus kerakyatan kan yang harusnya bisa menerima semua orang dengan berbagai pandangan, berbagai kondisi. Misalnya kayak gitu ya, lebih ya yang tidak dikuasai oleh orang-orang tertentu, misalnya kayak gitu. Tapi ketika itu disebutkan dengan kata cantik dan muncul akun semacam itu, jadinya nilai kerakyatannya jadi hilang gitu. Jadinya seolah-olah seorang manusia itu dinilai dari tampilannya aja gitu. Yang sementara tampilan yang dianggap oke, dianggap well, dianggap prestisius, dianggap punya daya tarik itu nggak jelas juga itu standar dari mana gitu. Terus yang ketiga, teman-teman mungkin juga pasti udah sangat melihat kan bagaimana foto-foto di situ dipampang kayak etalase gitu, orang-orang yang cantik-cantik itu kayak etalase dipampang satu-satu gitu. Itu kalau mungkin sebenarnya kalau dipikir-pikir nih orang yang ngawalin akun ini tuh cukup pintar mencari peluang gitu. Tapi sayangnya kepintaran dan kecerdasan yang dia miliki itu nggak bertanggung jawab, nggak bijaksana tuh ditempatinnya gitu. Jadi awalnya kan kalau dulu itu orang cantik itu kayak kita ketika tahu orang cantik kayak harus dari tanya-tanya, temanmu ada yang cantik gak ya? Walaupun tadi itu ya dengan konteks kecantikan tadi itu masih belum jelas kayak gimana. Nah terus sementara daripada kayak gitu, terus akhirnya itu dikumpulin, mereka soal mengumpulkan itu dalam satu media yang semua orang bisa mengakses, tapi juga nggak tahu diakses buat apa gitu, nggak jelas juga konsennya kayak gimana gitu. Itu kan dia tahu ada peluang di situ, dia tahu bisa mendatangkan uang dari bikin akun-akun kayak gini karena pasti lakunya gitu, pasti orang-orang juga suka, masyarakat merayakan itu gitu. Tapi ya itu tadi, sayangnya kecerdasan dimiliki oleh pemilik akun yang nggak tahu siapa aja ini ya, karena aku cek juga masih belum tahu nih siapa gitu, nggak ada yang mau ngaku siapa pemilik akunnya gitu. Itu jadi kayak yang nggak bijaksana aja gitu. Terus yang keempat, jadi bagi sebagian orang bisa muncul di akun itu tuh sebagai sebuah pride gitu, atau kalaupun bukan diri sendiri nih yang muncul, temennya yang muncul ke situ tuh kayak wah keren banget nih temanku bisa dipilih sehingga bisa muncul di platform itu gitu. Padahal seolah-olah itu juga seolah-olah dengan muncul di situ itu adalah sebuah glorifikasi, sebuah pujian, sebuah sesuatu yang baik, sesuatu yang pantas untuk dirayakan, sesuatu yang pantas untuk wah kalau bisa muncul di sini keren banget, itu kayak sebuah pencapaian.
Padahal mungkin bisa next. Bisa next, Mbak? Oke. Padahal sebetulnya akun kampus cantik itu punya banyak sekali masalah. Satu, jadi kalau dari hasil, jadi ada riset dari teman-teman sosiologi UGM, mereka ngecek nih, menanyakan ke beberapa sebagian ini ya, orang-orang, teman-teman yang sudah fotonya udah di-upload di situ ya, ditanyain apakah mereka semuanya dapat diminta persetujuan agar ketika foto itu dimunculkan atau tidak. Ada yang iya, ada yang enggak. Jadi nggak semuanya itu dimintai consent gitu, nggak semuanya dimintai persetujuan. Pun sebetulnya soal persetujuan ini kan bukan cuma sekedar iya atau tidak, harus jelas, harus detail gitu. Kira-kira nanti apa dampaknya ketika itu muncul fotonya, bukan sekedar iya atau tidak gitu. Karena pun banyak juga, ini PR-nya banyak banget ya, iya tidaknya aja itu, masalah iya dan tidak aja itu mereka belum selesai gitu. Banyak yang bahkan tidak, bukan sekedar tidak memberikan jawaban, atau bahkan nggak dihubungin gitu. Jadi cuma langsung aja di-upload gitu aja, ketika modelnya itu prosedur. Ya itu kan orang, biasanya itu kayak dari komen-komen gitu. Dia akan nyaranin, oh ini nih, aku punya temen, jurusan ini, angkatan ini, namanya ini gitu, akunnya ini, ayo dong dimunculin gitu. Kebanyakan sih dari saran-saran dari temannya sendiri gitu, dari teman-teman mereka sendiri. Lalu si adminnya ini akan semacam memilih gitu, kayak dia akan menilai kira-kira ini oke nggak ya, ini memang cantik nggak ya gitu. Jadi kayak aneh gitu sih, kayak memang sangat terasa tidak nyaman ya, karena seolah-olah si adminnya ini memang punya kuasa yang besar untuk menentukan ini masuk apa enggak, ini termasuk masuk standar mereka atau enggak gitu. Nah setelah itu baru tuh, kayak tadi tuh maksudnya ada yang dia dimintai izin, ada yang enggak, dan ternyata sebagian, kalau dari itu bisa rata-rata sih 2 dari 5 itu tidak ada izin apapun. Jadi soal konsen sangat PR besar gitu. Padahal ada dampak-dampak, konsekuensi-konsekuensi ketika seseorang sudah menyetorkan, ketika wajahnya itu disetorin ke situ gitu, disetorin, dimunculin di akun itu gitu. Pertama, akhirnya apa tadi? Ada objektifikasi perempuan, perempuan dinilai sebagai ya seolah-olah barang, seolah-olah adalah komoditas yang bisa dinilai layak atau tidak gitu. Seseorang perempuan hanya dilihat dari fisiknya, bukan dari pikirannya, bukan dari energinya gitu. Jadi ya apalagi ini ya, di situ pun juga, nah itu tadi PR-nya dari standar, dari objektifikasi perempuan itu ada standar kecantikan kapitalisme gitu. Kan kalau kalau kita menilai cantik itu gimana sih? Cantik adalah apa yang sebenarnya kita miliki saat ini gitu. Ketika kita bisa menghargai apa yang kita miliki, kita punya persepsi diri yang baik, kita cantik gitu. Cantik itu bukan ini ya, bukan apakah kamu putih, apakah kamu berkulit hitam, apakah rambutmu keriting, rambutmu lurus, pendek, rambut pendek, rambut panjang, terus atau kamu pakai jilbab atau tidak gitu, kamu pakai kacamata atau tidak, kamu punya tai lalat di muka, kamu jerawatan atau tidak, kan nggak kayak gitu tuh. Cantik putih mulus itu kan cantik dari menurut standar dari kapitalisme gitu. Itu adalah kebutuhan dari kapital yang ingin memproduksi produk-produk kecantikan, sehingga akhirnya muncullah media itu cantik tuh kayak gini gitu. Seolah-olah pakai ketika jerawatan terus pakai sabun cuci muka sekali 2 kali langsung bleng putih mengkilau dan langsung bikin banyak orang terpengarah gitu kan, melirik kayak gitu. Itu kan nggak jelas gitu. Itu kan harusnya kan nggak kayak gitu. Padahal kan banyak juga, nggak sedikit orang yang misalnya jerawatan ya memang karena hormonnya kayak gitu. Memang hormonnya dia tuh semacam itu gitu. Jadi dengan adanya standar kecantikan
dari si kapital tadi ini bikin seseorang jadi nggak merasa untuk bisa menghargai apa yang dia miliki, nggak punya persepsi diri yang baik gitu. Itu kan juga jadi PR banget. Nah, apalagi dengan munculnya si akun ini gitu. Akun ini akhirnya menjajirkan perempuan-perempuan cantik menurut versi mereka itu kayak gimana, jeng gitu. Segitu banyaknya dari berbagai fakultas, dari berbagai jurusan, berbagai angkatan. Semakin menguatkan orang-orang, teman-teman atau kita yang punya persepsi diri sedang tidak baik, kita yang merasa belum betul-betul nyaman dengan diri kita, itu menjadi kayak, oh iya ya, bener nih berarti kalau aku tuh emang nggak cantik gitu. Oh bener kan, kalau cantik tuh kayak gitu. Oh bener nih, aku kalau pingin jadi cantik, kalau aku pingin diapresiasi di akun itu gitu, aku harus kayak gitu. Jadi kayak akun ini bermasalah, tapi justru bikin orang pingin bisa tampil di sana gitu, malah bikin orang merayakan ketika teman-temannya ada di sana kayak gitu. Terus yang selanjutnya yang ada komentar, kan juga kolom komentar terbuka juga kan. Nggak masalah ketika memang kolom komentar itu adalah isinya pujian, hal-hal yang positif, hal-hal yang isinya mengapresiasi dari pemilik foto itu tadi gitu. Itu kan gimana-gimana memang akhirnya membuat persepsi diri dia itu jadi bagus gitu kan. Tapi sayangnya kita nggak bisa mengontrol komentar orang lain gitu. Kayak mengontrol orang-orang yang sebenarnya kita tuh nggak kenal-kenal juga gitu. Jadi kayak ketika akhirnya muncul jadi nggak jarang muncul komentar-komentar yang masih aja mencari cacat dari orang yang bersangkutan. Kayak komentar, ih gini aja kok cantik sih, ih orang kayak gini kok bisa muncul di sini ya gitu. Itu masih mungkin hal-hal yang masih ya mungkin bagi sebagian orang itu kan gini ya, nggak suka, siapa sih yang suka dikomentarin gitu loh. Jadi itu pasti akan sangat tidak nyaman gitu. Walaupun mungkin dia ketika bilang atau ketika berhadapan dengan orang lain dia akan terlihat baik-baik saja, tapi kita tidak pernah tahu apa yang betul-betul dia rasakan gitu. Gini aja cantik, gini aja cantik. Ih, kok keteknya hitam sih? Ih, kok jerawatan? Kok ada kumisnya dikit? Itu kok bisa muncul di sini gitu. Itu. Belum lagi komentar-komentar yang sangat tidak senonoh yang memperjelas fungsi foto itu buat apa gitu di kehidupan lawan gendernya gitu. Jadi kayak sangat mungkin dan sangat mungkin foto-foto itu dijadikan bahan fantasi seksual untuk orang lain gitu. Kayak itu kan sangat menyeramkan gitu loh. Ada data kita yang dipakai tanpa izin kemudian digunakan untuk hal-hal yang tidak sebaiknya itu diperlakukan gitu. Ada gitu. Jadi gini, kita ingin upload foto di media sosial karena kita memang ingin upload gitu. Tapi kita kita gimana ya rasanya ketika foto itu, data pribadi kita itu digunakan tanpa izin untuk hal-hal yang semacam itu gitu. Itu kan ada masalah kerahasiaan informasi juga kan dalam hal ini gitu. Nah, yang terakhir ini masalah ya tadi yang seperti saya sebutkan sebelumnya, memunculkan ini kayak soal akun ini kayak melanggungkan rap culture gitu. Ada kekerasan seksual, ada kekerasan online, kekerasan di sini. Tapi seolah-olah itu wajar, seolah-olah itu bukan sebuah masalah gitu, karena sebagian orang yang di-upload di sana merasa senang, sebagian teman-temannya lagi ikut merayakan itu, terus mereka orang yang bersangkutan seolah-olah dia ketika tampil di sana dia punya popularitas, tapi kan ternyata dampaknya kayak tadi gitu loh. Itu kan bikin ya jadi agak aneh aja gitu, kayak terasa tidak nyaman aja ketika ketika akhirnya hal itu menjadi sebuah rap culture gitu, sebuah kesalahan tapi dianggap oke-oke aja dan itu seolah-olah disetujui oleh banyak orang kayak gitu. Apalagi terus selain itu bisa di next Mbak.
Ya, terus dampaknya tadi konsep kecantikan yang cukup tersebut bikin persepsi diri seseorang yang buruk, dan dampaknya kemudian ruang aman kita sebagai manusia jadi semakin terbatas gitu. Bahkan di ruang di media di akun media sosial kita aja kita merasa jadi kayak nggak nyaman gitu. Dan kita kan punya hak untuk merayakan tubuh kita gitu. Mungkin kalau beberapa feminis juga akan menganggap bahwa tubuh kita ini patut untuk dirayakan gitu. Terserah mau diekspresikan seperti apa gitu. Tidak tubuh sumber dosa itu adalah suatu pemikiran yang apa banget sih gitu, kok tubuh sumber dosa gitu, kita punya hak atas tubuh kita sendiri gitu. Tapi ketika muncul akun-akun semacam ini, muncul akun-akun yang media-media yang itu nggak bertanggung jawab, tidak memanfaatkan sebuah informasi dengan bijak gitu, itu kan dampaknya ruang kita sebagai manusia itu jadi semakin sempit gitu. Kita jadi nggak bisa bebas berekspresi gitu, kita jadi takut untuk mengupload sesuatu, kita jadi nggak nyaman ketika pingin nge-share apa yang pingin kita bagi ke orang lain, karena khawatirnya itu jadi disalahgunakan oleh orang lain kayak gitu. Terus yang terakhir Mbak, nah tadi itu soal pendisiplinan tubuh. Jadi akun itu seolah-olah membuat semacam penguatan gitu ya, bahwa tubuh yang oke, yang patut untuk diapresiasi itu yang kayak gitu. Padahal bisa jadi pendisiplinan tubuh yang ya gunakan itu bukan seharusnya gitu. Dan menurut saya juga tidak ada tubuh yang seharusnya itu kayak gimana, karena semua adalah datangnya dari Tuhan dan semua adalah karunia dari Tuhan yang harusnya kita syukuri gitu. Bukannya harus kita bingung-bingung bukannya kita bingung-bingung untuk mengubahnya hanya karena opini orang lain gitu. Kalau teman-teman ingin mengubah ya kayak rambutnya lurus pengen keriting itu silahkan, tapi semoga itu bukan karena komentar orang lain, tapi itu karena memang kesadaran dari teman-teman sendiri, kesadaran dari kita sendiri bahwa ya aku ingin tampil semacam ini, aku ingin terlihat seperti ini gitu. Itu adalah kesadaran dan keinginan kita sendiri gitu, bukan karena komentar atau pendapat dari orang lain. Itu aja sih. Kita coba Mbak Anggi, kalau mungkin lebih enak ntar di sesi diskusinya aja. Baik. Terima kasih Kak Audian atas pemaparan materinya. Ini pemaparan materi dari narasumber pertama kita. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, ditahan dulu ya, karena kita akan langsung bergeser ke pemateri kedua. Bagaimana dilihat dari perspektif aktivis feminis? Langsung saja kita sapa beliau. Halo Kak Olin. Halo, maaf ya sebentar dibuka. Ya. Baru buka. Oh, oke. Apa kabar Kak Olin? Maaf ya sebentar, aku ambil itu tadi. Jadi semuanya baru mendadak punyanya hari ini. Sebentar. Oke, ini sudah masuk ya. Oke, sudah ada backdropnya. Apa kabar? Maaf ya. Soalnya baru kasih nih panitianya, lain kali sehari sebelumnya ya ngasihnya supaya bisa dipakai sehari sebelumnya. Oke, ini mau ada perkenalan dulu atau gimana? Kayaknya belum dibaca ya biodata aku. Silakan dibaca dulu kali. Kalau udah punya, kalau belum apa aku copy paste gitu ke ini chat atau bagaimana? Sudah. Jadi pemateri kedua kita ini adalah Kak Olin, Kak Olin Monteiro, yaitu aktivis perempuan sejak 1990-an, penulis, peneliti, editor, penerbit buku, dan produser dokumenter. Bekerja relawan dengan Jaringan Perempuan Perdamaian Indonesia atau PWAG Indonesia dan
Arts for Women Indonesia sejak 2004. Pernah bekerja di berbagai LSM perempuan dan organisasi HAM sejak 1998. Sekarang membangun jaringan seni perempuan bersama berbagai aktivis penggiat seni seluruh Indonesia. Ia juga mengurus klasisme, training gender, berbagai jaringan kerja perempuan, dan jaringan kampanye untuk advokasi RUU PKS. Baik, untuk Kak Olin, waktu dan tempat saya persilakan. Panitia memberikan waktu 35 menit untuk memaparkan materi. Ya, terima kasih banyak. Selamat siang, salam sehat dan semoga semuanya baik-baik. Terima kasih. Aku mungkin minta tolong boleh ini ya, share screen ya sama panitia ya. Untuk panitia yang bertugas bisa dibantu share screen. Terima kasih ya teman-teman dari Critical Class dari UNS sudah mengundang hari ini, dan juga terima kasih tadi juga masukan dari Mbak Audian ya sebelumnya, pembicara sebelumnya, untuk presentasi tentang membahas akun Kampus Cantik. Aku udah coba search tuh nggak ada tuh, adanya Kampus Cantik ID yang itu bukan? Yang Halo, mana sih Mbak. sebenarnya? Halo Mbak Olin. Halo. Kayaknya Ya, sekarang adanya akun yang ini mana Mbak, sih? tinggal yang UGM Cantik deh Mbak kayaknya. Tinggalan yang lainnya Ya udah pada soalnya di-hapus. yang katanya banyak followers tuh nggak ada. Yang ada aku search itu kampuscantik.id kalau nggak salah ya. Itu yang itu ada, terus ada yang Kampus Cantik Jogja apa kalau nggak salah ya ketemunya gitu. Jadi banyak yang udah nggak ada atau mungkin udah di report kali sehingga di take down ya sama Instagram kali. Mungkin Ya kayak nggak tahu. tinggal ya Mbak, banyak yang udah di report itu. Ya jadi makanya aku juga udah nyoba nyari-nyari kok yang mana sih gitu, nggak ketemu gitu, tapi ketemu ya ada beberapa, dan itu followers sih sebenarnya sedikit aja ya, nggak terlalu banyak gitu. Oke, aku udah bisa share ya. Oke, nah ini aku share sedikit, aku ada bikin ya semacam presentasi lah ya sedikit supaya ngomongnya jangan kemana-mana, karena kalau nggak pakai batasan ntar aku bisa ngomong kemana-mana berjam-jam terus ntar kalian akan bosen. Dan nanti kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa tanya ke chat ya, silahkan supaya aku bisa jelas. Kalau ada istilah yang nggak terlalu dimengerti atau umpamanya ngomongnya terlalu cepat atau apa, tolong diingetin aja ya, nanti silahkan di chat gitu. Nah aku kasih judul mungkin supaya membatasi pembicaraan kita hari ini, jadi mengugat objektifikasi perempuan di sosial media. Karena persoalan akun seperti ini dan akun-akun lain yang mungkin bullying terhadap perempuan, melecehkan atau yang lain sebagainya, itu tuh pembahasannya sangat luas, dan itu memerlukan kita pemahaman yang bertahap gitu, dan itu butuh diskusi-diskusi panjang dan kelas-kelas yang komprehensif. Jadi tema hari ini tuh sebenarnya 3 kali kelas sebenarnya. Jadi kita harus ada mengantar gender dan analisis gender dulu untuk mengerti the roots of the problem. Persoalannya apa sih sebenarnya bisa jadi seperti ini gitu. Kemudian juga kita ngomongin kecantikan, itu kan nanti kita ngomongin tubuh perempuan dan persoalan-persoalan di dalamnya yang juga tidak lepas ya dari konstruksi sosial masyarakat kita. Dan terakhir soal KBGO. KBGO ini ada workshop sendiri loh, 3 hari ya teman-teman panitia. Jadi ini persoalannya kompleks sekali yang kita obrolin hari ini, tetapi mungkin aku coba dalam 20 menit bisa ngobrolin yang poin-poin tertentu aja gitu nanti. Tapi lengkapnya saya sangat menyarankan teman-teman bikin kelas training gender dan kekerasan terhadap perempuan yang lebih lengkap gitu, karena di situ tuh semuanya nanti bisa dibahas, dan itu perlu waktu, nggak bisa dibicarakan dalam 20 menit begitu ya. Nah, kemudian juga kedua, aku juga mau sampaikan bahwa jangan anti terhadap isu gender dan feminisme, karena ini sebenarnya semuanya berkaitan gitu ya. Kalau ada orang yang bilang, ya saya keadilan gender, tapi saya bukan feminis. Nah, itu di situ udah salah kaprah tuh. karena gini, itu kedua-duanya sangat berkaitan gitu. Dari gerakan feminisme kita memakai analisis gender yang perlu kita pakai untuk mengkaji, mengkritisi situasi yang terjadi di dunia ini, termasuk yang terjadi di sosial media gitu ya, seperti akun ini. Jadi ada alat-alat analisis yang bisa dipakai, dan itu kemudian yang menjadi bagian dari kajian dan pemikiran kritis kita ya, sebagai gerakan ya, terutama kalian yang gerakan anak muda yang peduli terhadap
isu-isu seperti ini gitu. Jadi melengkapi alat-alat mengkaji ini penting, dan itu bisa dilakukan dengan kalian itu bikin umumnya bikin workshop atau riset terkait yang kemudian bisa membantu kalian bisa mengkaji dengan baik gitu. Tadi aku dengar di awal beberapa dari kalian sudah mengeluarkan tuh kata-kata yang terkait pengkajian gitu ya terhadap situasi ini, soal standar kecantikan, soal privacy gitu. Ini kan isu-isu penting ya dalam gerakan penghormatan terhadap hak asasi manusia gitu ya. Dan ini juga hak asasi manusia ada workshop sendiri gitu. Jadi ada banyak gitu. Nah, mungkin aku sebut sedikit ya untuk yang belum tahu, tapi kalau ada yang udah tahu mungkin sabar-sabar dikit ya biar yang belum tahu. Jadi gender itu sebenarnya adalah pembagian peran dan konstruksi sosial masyarakat yang diberikan atau dilekatkan ya kepada perempuan dan laki-laki. Contohnya kayak perempuan itu kan lemah, tukang nangis, begini bla bla bla. Kalau laki itu kuat. Nah, itu sebenarnya udah pembagian ya dibagikan. Padahal kita tahu bahwa banyak sekali perempuan juga yang kuat gitu sebenarnya. Ya kan, ada banyak perempuan yang kuat, perempuan yang juga bekerja di wilayah pekerjaan yang dianggap hanya laki-laki gitu. Jadi kita sekarang sudah tahu ada banyak pilot perempuan, udah ada gubernur perempuan, presiden perempuan juga ada, dan kayak kemarin tuh di negara mana baru ada wakil presiden perempuan, Kolombia ya kalau nggak salah. Nanti tolong di chat aja kalau yang udah baca. Dia wakil presiden perempuan tuh dia bekas pekerja domestik loh, aktivis dan pekerja buruh ya istilahnya. Dan dia kemudian aktivis lingkungan juga, dan akhirnya dia jadi wakil presiden perempuan kulit hitam pertama di sana, di negaranya ya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah lagi gitu perempuan bekerja di bidang apapun gitu. Tapi kemudian tetap masih ada di masyarakat kita tuh pembagian seperti itu. Jadi dia bukan fisik, sebenarnya bukan fisik. Kalau kita ngomong kecantikan berarti kan kita ngomongin fisik ya gitu. Nah disitulah kita mengkajinya ya. Dan kemudian dia bisa berubah sesuai zaman, latar belakang, budaya, adat, dan norma. Nah ini bicara soal adat juga kita perlu workshop sendiri nih, soal panjang. Nah, kemudian ada pemilahan ya, siapa yang berkuasa, siapa yang tidak berkuasa atau dikuasai istilahnya. Jadi siapa yang superior, siapa yang disubordinasi atau dinomorduakan. Nah, kemudian ketidaksetaraan ini karena adanya salah satu akarnya adalah budaya patriarki, ada norma yang ada di masyarakat yang mendahulukan laki-laki gitu. Kayak berapa ya baru-baru inilah aku juga ngobrol sama teman-teman di NTT, dan di sana masih ada gitu. Kalau sekolah ya anak laki-laki, anak perempuan ya jaga rumah gitu. Dan itu di tahun 2022 itu ya masih begitu karena dianggap biasa dan normal. Nah, apa sih benda ini? Jadi budaya patriarki itu sudah ada ya sebenarnya ratusan tahun atau ribuan tahun mungkin ya, yang jadi sudah mengakar dalam masyarakat gitu. Jadi kita bisa lihat gitu ya dalam adat istiadat di daerah-daerah kalian, mungkin pasti dari beragam daerah ya di seluruh Indonesia. Ya rata-rata tua-tua adat itu ya laki-laki gitu. Coba aja dicek gitu. Tapi memang sudah sekarang sudah mulai ada gitu tua-tua adat yang perempuan. Tetapi itu juga butuh suatu pendobrak ya. Orang-orang yang mendobrak gitu, seperti di Timor ada Mama Aleta Baun gitu ya, dia perempuan adat yang mendobrak, dan sekarang dia sudah dianggap sebagai salah satu pemuka adat gitu di sana. Tapi dia perlu mendobrak itu karena awalnya tidak seperti itu gitu. Nah, terus kemudian kita juga ngobrolin soal kecantikan gitu ya, di dalam budaya kita tuh cantik tuh kayak gimana ya, standarnya kayak apa ya. Tadi pembicara sebelumnya sudah ngomong. Nah, ini kalau lihat foto ini kan di perempuan Papua ya kayak gini yang cantik gitu. Ya kan? Tidak memakai baju, hanya memakai penutup mungkin di bagian tertentu, dan kemudian dia punya cat di dalam tubuhnya yang dipakai yang sebagai simbol kecantikan di daerahnya. Jadi itu seperti itu. Atau perempuan di Dayak, mereka memakai anting tuh, kalau tahu ya nanti silakan kalian Google, itu sampai kupingnya sampai panjang ke bawah gitu. Karena ada antingnya yang sangat memberatkan, sehingga secara fisiologi atau secara fisik tentu dia akan berubah ya menjadi panjang gitu. Dan itu adalah suatu simbol kecantikan untuk perempuan. Dan tentu di daerah-daerah lain ada simbol seperti itu. Jadi standarnya mau seperti apa kalau di Indonesia ya? Gitu, karena ya beda-beda. Ada yang di Papua umumnya perempuan semakin dia badannya besar itu berarti pasangannya berhasil karena dia jadi gemuk gitu. Makannya sehat, makannya enak gitu. Standarnya seperti itu. Jadi beda mungkin dengan di Jawa yang perempuan harus bagaimana gitu, lebih beda dengan perempuan di Papua gitu. Jadi ada standar yang beda-beda.
dianggap kulit dianggap terang itu baik, ada juga yang lebih gelap lebih baik. Nah, ini kan ada apa ya istilahnya, ada perbedaan gitu, keragaman standar ini. Nah, standar ini pun diciptakan gitu lah ya, oleh masyarakat yang dikenakan pada perempuan. Nah, kita sekarang coba kita kasih pertanyaan kritis. Kenapa nggak ada standar cowok ganteng gitu? Namanya. Kenapa harus cewek cantik seperti akun kampus cantik itu? Tapi kayaknya agak jarang deh ya. Akun kampus ganteng ada nggak tuh? Coba dicek. Jadi semua selalu dibebankan kepada tubuh perempuan. Jadi dia selalu disoroti oleh masyarakat, dilihati, dibentuk, diatur, dibuat seperti itu. Nah, kalau kita pakai analisis gender tadi, yang tadi aku sebut, ini sebenarnya trainingnya 2 jam sendiri ya. Tapi kita coba cepet-cepet aja ngomongin soal analisis gender terkait kecantikan begitu. Nah, kecantikan itu kan beda ya di tiap pulau. Jadi ada beda adat, ada beda nilai, ada beda persepsi. Jadi kita harus, nomor satu kita harus setuju ini dulu. Jadi kecantikan itu sebenarnya standarnya beda-beda di setiap daerah dan negara yang memiliki standar itu sendiri. Itu satu. Lalu kedua, kecantikan yang ada sekarang yang beredar di masyarakat itu, tadi pembicara sebelumnya udah bilang, itu ada di media massa itu dibuat oleh media gitu, dengan standar yang ditentukan oleh si pembuat pesan itu, baik umpamanya iklan, umpamanya fotografer atau videografer gitu yang membuat begini loh, seperti begini loh cantiknya gitu. Jadi sudah dibuat oleh media massa gitu. Dan ini yang beredar karena yang setiap hari kita lihat seperti itu. Termasuk di TV kita nonton sinetron umpamanya perempuan seperti itu, perempuan tuh sukanya marah-marah gitu. Ini kan standar ya yang dibuat oleh sinetron gitu umpamanya. Ini loh perempuan kayak gini. Padahal kan nggak seperti itu. Ada banyak sekali perempuan dengan keberagamannya yang ada yang dia memang orangnya ceria, ada orangnya pendiam, ada orang cool atau bijak. Gitu. Jadi nggak bisa kita bilang bahwa apa yang ditulis oleh media itu benar. Gitu. Kita harus kritisi juga. Lalu ketiga, tubuh perempuan jadi pembicaraan publik. Nah ini kenapa tubuh perempuan selalu sih jadi pembicaraan gitu. Mau dia pakai baju apa, mau dia seksi, apalah, paha lah, dadanya lah, pahanya lah, cantiknya lah. Ini jadi pembicaraan dan bulan-bulanan. Jadi ini adalah kultur dari masyarakat yang sangat permisif ya terhadap objektifikasi gitu terhadap perempuan. Nah kemudian terakhir industri kecantikan tadi juga sudah sempat dibahas. Jadi dia penentu standar ya tuh perempuan harus kulitnya putih terang begini, rambutnya lurus, iklan sampo itu segala macam. Padahal ada banyak perempuan yang rambutnya keriting dan bagus gitu rambutnya. Kenapa juga harus iklan-iklan itu hanya semuanya rambutnya lurus-lurus gitu. Jadi industri ini menentukan sebenarnya standarnya itu. Sehingga dia bisa seperti itu. Dan sebenarnya kita juga bisa mendobrak dengan ngomong sama si industri ini, kok kalian gini sih? Gitu. Jadi kalau sekarang lihat beberapa iklan kan sudah mulai ada perbaikan ya. Sudah mulai ada perempuan yang keriting, terus jadi model iklan gitu. Ya itu sudah ada perbaikan gitu. Tapi dulunya ya nggak seperti itu kan. Nah, sorry ya, aku nggak pakai ini ya, nggak pakai full screen ya dari tadi. Maaf, coba aku full screen. Oke. Nah, jadi inilah faktor-faktornya. Makanya kenapa kita penting analisis gender, karena kita harus tahu pola relasi kuasa, soal budaya, soal pandangan masyarakat. Jadi ini faktor-faktornya ada stereotip dan stigma. Jadi perempuan tuh harus begini begitu diatur, harus baik, harus manis, harus anggun, harus cakep, dan termasuk terhadap tubuhnya itu. Kalau kegemukan dibilang, ih kok gendut, kok kurus banget gitu. Kalau belum nikah, kenapa kamu nggak nikah? Jadi ini ada stereotip apa ya, masyarakat selalu bulan-bulanan gitu perempuan, dan hal ini tidak dialami oleh laki-laki. Nah, kemudian subordinasi dan beban ganda. Di nomor 2 kan didomestifikasi. Nah, ini kan di rumah umpamanya, coba deh kalian cek di sekitar kalian, di desa-desa atau di lingkungan kalian lah. Mungkin kalian sendiri yang ada di sini semua beruntung ya bisa kuliah gitu. Tapi banyak anak perempuan yang tidak bisa kuliah. Karena ya orang tuanya memilih oke yang laki-laki aja yang bisa sekolah tinggi gitu. Masih ada seperti itu. Walaupun sudah ada perbaikan ya di kota-kota besar di mana oke anak perempuan boleh sekolah setinggi-tingginya. Nah, itu sebenarnya dan beban ganda itu maksudnya walaupun dia udah kerja gitu, ibunya udah kerja gitu, pasti ada banyak yang ibunya kerja ya. Tapi di rumah kalau anaknya sakit siapa yang ngurus? Ibu kan, gitu. Nggak mungkin bapak. Terus kalau perlu ngurus rumah, bersihin rumah siapa? Ibu. Tetap. Jadi dia kerja tuh 24 jam gitu.
dia pagi malam dia kerja di kantor juga, atau dia bikin bisnis, punya usaha gitu. Tapi begitu urusan rumah dia juga yang kerja. Ini kan ada beban gitu ya terhadap dia. Padahal seharusnya beban itu bisa dibagi. Nah, marginalisasi maksudnya dipinggirkan atau peminggiran dalam proses-proses di masyarakat, baik itu pengambilan kebijakan di desa, di kampung, gitu, atau bahkan yang lebih besar gitu ya. Kalau kita presentasi pemimpin perempuan itu masih sedikit, coba aja kalian cek. Jadi mereka masih dipinggirkan gitu, perempuan itu masih dianggap ya udahlah kalian nggak usah lah yang ngurus rumah aja ya gitu. Terus, ngapain sih kalian jadi pemimpin, bisa nggak sih gitu, selalu diragukan gitu. Nah, ini namanya peminggiran ya, sehingga mereka tidak bisa mencapai optimal gitu dari fungsinya yang seharusnya dia bisa gitu. Dan yang terakhir pasti kekerasan terhadap perempuan, dan ini salah satunya di dalamnya ada persoalan yang kita bicarakan hari ini, pelecehan seksual, KBGO atau kekerasan berbasis gender online gitu ya. Ini yang menghambat gitu, karena ketika dia menjadi korban kemudian dampaknya sangat bisa cukup parah gitu ya secara kesehatan mentalnya dan bahkan kemampuan dia untuk bekerja gitu di publik. Dan ini yang kemudian juga menjadi catatan kita ya ketika kita ngomongin soal kasus-kasus kekerasan. Nah, kita ke akun Kampus Cantik ini, kita harus tahu bahwa sebenarnya apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh mereka ini. Yang dilakukan adalah ya mencari pengikut, followers ya, atau mencari profit juga mungkin. Jadi coba kita riset ada banyak nggak kasus ini, karena nggak bisa kita ngomong, oh ada si Anu begini. Ya terus di mana datanya gitu. Jadi kita sebagai pemikir, pengkaji, orang yang peduli terhadap lingkungan sosial kita harus riset gitu. Itu senjata kita untuk menyatakan pendapat kita. Kita nggak bisa asal bunyi aja ngomong si Anu begini, si Anu, nggak bisa gitu. Dan itu yang kadang-kadang membedakan kita dengan orang-orang netizen yang suka pada komentar itu kan ya. Jadi kita sebagai generasi kritis gitulah istilahnya, apalagi kalian sebagai anak muda harus kritis, dan itu salah satu caranya ya di riset, wawancara orang-orang, dan kemudian juga dilihat gitu dampaknya dari akun ini seperti biasa, apa cuma cari sensasi followers atau untuk cari duit gitu. Kalau seperti itu ya mungkin kita bisa melaporkan kan ya akun ini. Nah, tapi kedua yang paling penting adalah mereka ini objektifikasi perempuan. Jadi objektifikasi perempuan ini adalah bagian dari ketidakadilan gender tadi itu ya, dalam masalah dalam proses kita menuju keadilan gender. Ini persoalan besar gitu, membuat akun itu memiliki fantasi dan intensi ya untuk mengobjektifikasikan perempuan karena masih memakai male gaze. Male gaze ini suatu teori feminisme, nanti di slide berikutnya kasih tahu. Jadi cara pandang laki-laki. Jadi ini yang masih dipakai gitu di masyarakat kita. Nah, ini jadi ada seorang feminis filosofer perempuan yang namanya Laura Mulvey, dia buat namanya male gaze. Male gaze itu maksudnya apa? Cara pandang perempuan dalam membuat film gitu. Aku ambil ini karena biar kalian lebih gampang aja. Kayak di kiri itu Megan Fox, dia pemain film di film Transformer. Mungkin kalian udah nonton ya. Nah, jadi ada adegan dia sebenarnya keren tokohnya. Dia jago otomotif, bisa betulin mobilnya sendiri, bisa ngerombak mobilnya. Dia udah keren sebenarnya tokohnya, tapi terus dia harus pakai rok mini dan baju yang sangat kekecilan itu, dan kemudian di pan gitu gambarnya oleh kameranya dari kaki ke atas ke bawah ke pinggangnya ke dadanya gitu, seperti itu. Nah, itu adalah contoh male gaze, dan ini adalah image yang nggak perlu gitu, karena tidak ada konteks dengan sosok dia sebagai karakter yang sebenarnya perempuan yang independen dan bisa bekerja sendiri dan kemudian punya skill gitu, tapi kemudian tetap harus dijatuhkan dengan cara pandang seperti itu gitu. Dan yang kanan itu adalah Sharon Stone, seorang aktor yang filmnya udah lama, ini mungkin 30 tahun lalu atau 40 tahun lalu, dia judulnya Basic Instinct. Jadi dia ini adalah tokoh perempuan misterius, penulis gitu ya, yang kemudian dicurigai menjadi pembunuh gitu. Nah, ketika diinterogasi, adegan interogasinya seperti ini. Jadi dia harus duduk kayak baju mini dan kakinya harus diangkat gitu. Padahal kan nggak ada hubungannya gitu dengan ceritanya. Ya udah di close aja kan ke mukanya umpamanya gitu. Tapi ini adalah contoh image yang dilakukan oleh filmmaker gitu ya. Nah, kemudian kita sebenarnya bisa ubah gitu dengan namanya feminist gaze. Jadi cara pandang oleh para pembuat film feminis. Dan ini contohnya di sebelah kiri itu Mona Lisa Smile, mungkin sutradaranya cowok ya, tapi dia sudah memakai cara pandang feminis gitu. Dia
dia mengikuti karakternya ini seorang guru dan murid-muridnya ketika mereka berkunjung ke museum dan membahas kajian terhadap seni-seni modern gitu di Amerika ya. Dan dia pen kepada mukanya gitu, di mana ya udah mukanya aja mereka lagi menonton, lagi serius, mereka berpikir, mereka mengkaji begitu ya. Dan itu sebenarnya yang dibutuhkan gitu. Untuk orang juga paham, oh ya perempuan adalah pemikir dan dia bisa berpikir dan dia bisa mengkaji gitu. Dan di sebelah kanan kalian mungkin udah nonton Marlina, pembunuhan dalam 4 babak ya kalau nggak salah judul panjangnya. Marlina adalah seorang perempuan yang membunuh laki-laki gitu yang memperkosanya gitu. Jadi di adegan ini dia bertemu perempuan lain, seorang perempuan muda yang hamil di Sumba yang kemudian juga jauh dari ya lokasinya di Sumba seperti mungkin teman-teman tahu itu sulit kemana-mana ya. Jadi bagaimana dia kemudian akhirnya membantu perempuan muda ini. Jadi terjadi sisterhood ya kalau istilah anak sekarang. Bagaimana perempuan dan perempuan saling mendukung dan kemudian bersama-sama memulai proses healing ya ketika mereka sama-sama ingin bangkit dari persoalan. Dan ini adalah cara pandang feminis. Kita nggak perlu kasih lihat tubuhnya dia atau keseksiannya dia, itu nggak perlu. Nah, jadi apa sih kajian feminisme dalam sosmed? Ini seperti ini ya. Jadi ini persoalan-persoalannya. Ada ini objektifikasi perempuan. Kalian mungkin nanti bisa tambah sendiri, persoalannya kan banyak ya. Kurangnya aturan dan kebijakan sosial media untuk privacy ini juga persoalan di UU ITE juga masih belum terlalu jelas. Walaupun sekarang di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah mulai ada ya pelecehan seksual. Jadi itu kelebihannya ya. Lalu standar industri fashion dan kecantikan demi profit ini gimana sih kita cara mengkritik industri fashion dan kecantikan ini? Dan terakhir kurangnya pengetahuan masyarakat ya soal hak perempuan dan hak tubuh perempuan. Tapi ini lagi-lagi bisa kita atasi gitu ya dengan edukasi dan literasi. Nah itu kemudian kaitannya dengan yang di kanan, yang harus dilakukan ini adalah edukasi untuk paham. Bukan hanya perempuan ya yang paham tubuhnya, tapi laki-laki juga paham karena mereka juga jadi mengerti dan mengapresiasi dengan kalau dia teredukasi gitu. Kemudian adanya aturan sosial media untuk foto yang dipost ulang. Ini aturannya gimana sih? Di ITE ada apa enggak momennya? Atau di mana sih sebenarnya masuknya, ini kita harus tahu. Terus perlindungan perempuan dari predator dan pelecehan online atau kekerasan seksual apapun, pendidikan gender dan pendidikan tentang penggunaan internet ya yang tepat dan safe internet, membuat standar ulang tentang posisi perempuan, bukan hanya karena fisiknya tapi karena kontribusinya. Dan ini PR bersama ya, jadi ya kalian juga melakukan, bukan aku ya. Semua melakukan. Nah, kekerasan seksual khususnya pelecehan seksual di media itu ada beberapa macam ini ya, media mainstream seperti di koran, majalah apa, ada bahasa-bahasanya yang dipakai yang melecehkan. Lalu kalau di media daring atau online itu ada kekerasan seksual berbasis online. Terus di film televisi ada male gaze tadi dan stereotip terhadap perempuan ya, perempuan kalau di sinetron dianggap ibu-ibu tukang marah-marah, tukang gosip. Nah itu kan stereotip ya, padahal nggak semua seperti itu. Dan yang terakhir iklan atau promosi yang tentu memakai objektifikasi dalam iklan. Contohnya kalau mobil kok ada cewek-cewek seksi, hubungannya apa gitu antara cewek seksi pakai baju seksi jalan-jalan hahaha, yang dijual mobil tapi. Nah itu kan sebenarnya objektifikasi ya. Nah, KBGO ini gimana? Tadi di biodata disebutkan bahwa draft RUU, tapi sekarang udah jadi UU ya, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jadi ini ada pasal terkait pelecehan seksual dan juga ada pasal terkait kekerasan gender berbasis online. Salah satunya kepada pelaku yang kemudian memposting foto-foto atau konten yang tidak diinginkan itu ya, penyalahgunaan konten istilahnya. Jadi dia menyebarkan bekas pacarnya ini karena dia marah, dia sebarin kan fotonya. Nah ini pelanggaran hukum ya, sekarang udah ada undang-undangannya di UU TPKS. Jadi untuk para pria-pria di sini tolong diedukasi teman-teman ya. Sudah ada UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, termasuk kalau kalian men-share posting kalian ketika pacaran atau ketika perempuannya tidak berpakaian, tidak berbusana. Jadi hati-hati, bisa kena pasal sekarang. Nah, kemudian cyberbullying ya, melakukan bullying secara verbal atau visual pada orang lain melalui internet. Contohnya teman-teman Women Smart Jakarta, saya kebetulan juga salah satu pendirinya dulu. Kita bikin Women Smart Jakarta itu 2017 pertama kali, dan itu teman-teman panitia dibully secara verbal. Awas ya kalau ketemu saya perkosa gitu. Ada yang gitu. Kalian nih membela LGBT kayak gitu. Nanti saya perkosa, saya bunuh apa gitu-gitu. Ini cyberbullying namanya, dan
dan doxing ya, ada istilahnya juga doxing. Dan ini sebenarnya melanggar hukum. Kita harus cek juga ke UU ITE-nya itu gimana. Tapi UU ITE ini sebenarnya antara pro dan kontra ya, karena dia sering mengkriminalisasi orang yang tidak bersalah sebenarnya. Jadi harus hati-hati juga terhadap undang-undang ITE. Makanya aku nggak mau tulis di sini, takut error nanti. Nah, terakhir pelecehan seksual dan ancaman di internet sosmed. Jadi melakukan pelecehan seksual di internet atau sosmed terhadap perempuan, dan ini banyak sekali kasus gitu. Sepanjang pandemi mungkin banyak sekali yang inbox ke aku, mungkin ada sekitar 50-an kasus begitu ya, minta tolong. Dan itu kita sudah refer ke teman-teman SafeNet, jadi nanti kalian silakan cari di Instagram SafeNet, SAFENET ya, SafeNet. Dan di sana mereka ada modulnya segala macam, dan juga mereka membantu melayani kalau kalian terkena kasus KBGO gitu ya di internet. Nah apa? Jadi apa yang kita harus lakukan? Nah, tapi mungkin sebelum ini aku sebenarnya mau kasih masukan juga ya terhadap teman-teman, karena ini kan critical class ya. Jadi sebenarnya benar-benar kelas kritis ya, itu sebenarnya adalah suatu proses yang sudah baik gitu ya, sudah baik. Jadi kalian mempergunakan waktu kalian gitu dengan baik, dengan ngomongin soal isu-isu kritis, mengkajinya. Tapi tentu apapun yang kalian kaji secara kritis, kalian harus punya datanya gitu. Jadi riset terkait yang penting itu perlu dilakukan. Jadi itu sebenarnya tugas kalian gitu. Nah, mungkin untuk skripsi kalian juga kalian bisa melakukan ya penelitian-penelitian terkait isu ini, umumnya sosial media, bagaimana sosial media ini kemudian mengobjektifikasi perempuan umumnya, dan kemudian pelecehan seksual di sosial media, karena kita sekarang kan di masa pandemi juga ya, masih banyak sekali penggunaan online yang sangat ya, kita tahu sendiri kondisinya seperti apa sekarang. Dan kemudian juga kita ada di lautan yang luas sekali gitu ya pengetahuannya, tapi terus juga terjadi perdebatan yang kadang-kadang kurang sehat gitu. Jadi selain kalian belajar dengan kritis dan kemudian buat riset, ada juga hal yang penting yang mungkin perlu saya ingatkan ke kalian, bahwa kalian harus sehat secara mental gitu. Jadi jangan juga menjadi budak gitu ya, budak oleh sosial media ini. Karena banyak sekali kasus aku harus nemenin teman-teman yang kemudian menjadi stres dan depresi gitu karena sosial media gitu. Jadi ini juga kalian harus tahu sendiri kapan harus membatasi diri, dan kemudian menjaga diri kalian supaya tidak menjadi korban ya dari sosial media ini. Nah, jadi hal-hal yang harus dilakukan ya terkait akun ini, antara lain yang mungkin bisa ya secara realistis kita lakukan adalah belajar gitu tentang analisis gender di sosial media ini dengan kajian feminisme, dan kemudian juga tahu hukum yang bisa melindungi kita. Ini harus tahu dulu kita, kalau nggak tahu ya agak repot. Kemudian kedua, kita juga harus mengerti dan berpihak pada korban. Ini workshopnya beda lagi ya, ada keberpihakan pada korban kekerasan, dan ini perlu sesi sendiri. Jadi belajar soal aturan dan kebijakan perlindungan korban. Lalu ketiga, kampanye dan sosialisasi sosmed yang adil dan setara. Ini nanti ada di next slide. Dan terakhir, membuat regu atau apalah istilahnya social media watch lah gitu ya di kampus untuk mencatat dan melaporkan akun yang membuat foto atau konten ini tanpa izin. Nah, terakhir terkait kampanye, jadi membuat kampanye kesetaraan gender dan KBGO ini, anti kekerasan berbasis gender online ini, ya kalian harus bikin risetnya dulu, nomor 1 ya, riset soal KBGO dan sosmed ini. Aku juga udah nge-search kemarin, tapi belum ketemu terkait ini. Tapi mungkin ada ya kampus lain atau di mana yang sudah buat, mungkin coba dicari, kalau belum dibuat di kampus semuanya. Lalu kemudian ada pendidikan dan literasi ya terkait internet yang aman, kesetaraan gender dan lainnya. Dan ini kemudian setelah semua ini dilakukan, baru kita bisa mengkritisi ya kebijakan dan aturan yang mendukungnya, dan kemudian juga bagaimana kita meminta kepada kampus umpamanya untuk bikin sistem pendidikan komprehensif gitu. Jadi mahasiswa tahu hak-haknya soal tubuh perempuan, soal kesetaraan gender, soal kesehatan reproduksi umpamanya, juga soal seksualitas gitu kalau kita mau bicara. Jadi ada banyak sekali yang bisa kita pelajari dan kita buat gitu ininya, sistem pendidikannya ini. Dan ini kalian bisa ngobrol dengan Bapak Ibu dosen gitu yang pasti akan mendukung kalian. Nah, jadi sebenarnya dalam kampanye itu goals-nya adalah keadilan gender ya. Jadi itu goals akhir banget gitu. Semoga nanti ada keadilan gender, tapi nggak apa-apa, dalam perjalanan ya udah kita kerjakan ini ya di sebelah kiri ini, bagaimana untuk menghapus itu. Dan kemudian juga salah satu goals lainnya adalah internet yang aman dan nyaman. Jadi
Kita harus mengajak semua masyarakat dan para pengguna internet ini untuk kita edukasi juga bersama bagaimana menciptakan ruang yang aman dan nyaman lah untuk kita sama-sama pakai gitu, karena sekarang semua orang memakai sosial media ya, sama-sama, mau generasi tua kayak mau muda kayak semua pakai. Nah jadi tapi bagaimana supaya ini jadi aman dan nyaman juga bebas dari kekerasan, itu perlu kita bangun gitu ya, kita buat sistem bersama. Dan tentu kedepannya kalau kalian ingin diskusi lagi, nanti tinggal kontak aku. Oh ya, aku nggak tulis Instagramnya Olin Montero, jadi boleh di follow kalau ada yang mau ditanya setelah ini. Di Instagram juga silakan boleh ditanya. Mungkin itu dulu, nanti kita diskusi di pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Kak Olin atas materinya. Oke, setelah kita mendengar pemaparan materi dari kedua narasumber kita pada hari ini, bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa melalui kolom chat dengan format nama instansi _ pertanyaan, atau bisa secara langsung dengan menekan fitur raise hand terlebih dahulu. Oke, untuk Kak Deni Satrio bisa silahkan untuk on mic. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada panitia. Ya, saya Denny ya. Saya ingin bertanya, tapi sebelum bertanya, saya sedikit menanggapi tadi terkait kenapa sih kok perempuan saja yang kemudian menjadi objek semacam itu, atau option sign kalau dalam kajian sosiologi tubuh itu, bukunya Pak Ardi Raditya itu. Tapi saya rasa di era saat ini yang tidak menentu ya, kalau dalam istilahnya ya Ashraf Amir Piliang itu, dunia yang berlari, apalagi sekarang ada istilah era disrupsi dan lain sebagainya, ternyata laki-laki itu juga semakin ikut menjadi sasaran objek misalnya seperti itu. Bahkan itu menimbulkan semacam konflik bahkan antara laki-laki dan perempuan. Itu ketika saya amati di beberapa akun seperti Indozone, Lambe Turah dan lain sebagainya, ketika memposting foto cowok ganteng atau misalnya itu akun-akun dari Indomuscle dan lain sebagainya, itu pasti laki-laki komen gini, pasti si perempuan minta rahimnya diangetin gitu. Terus kemudian si perempuan ada juga yang saya terang-terangan juga, Bang, angetin rahimku. Itu komen-komen semacam itu nampak nyata. Jadi itu sebenarnya persoalan yang mendasar. Tadi benar dikatakan bahwa harus cari tahu akar permasalahannya seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan saya kepada pemateri ataupun tujuan dari forum ini kan kelas kritis, terus kemudian ada pemateri dari aktivis dan lain sebagainya. Pasti kalau berbicara tentang aktivis itu outputnya adalah gerakan sosial atau social movement kan seperti itu. Riset-riset tentang gender, studi-studi tentang feminisme, itu mungkin sudah banyak dilakukan dan mungkin itu sudah banyak disosialisasikan. Sehingga saya rasa belum ada langkah konkret semacam misalnya dari grassroots itu sendiri, misalnya dari mahasiswa atau dari kelompok-kelompok perempuan di kalangan bawah, misalnya seperti itu. Salah satu contoh yang ingin saya tanyakan misalnya, UNESA punya putra-putri kampus. Benar enggak itu? Ada audisi semacam itu. Itu sudah pernah saya gugat waktu saya kuliah dulu. Artinya gini, konteks kecantikan itu masih melanggang, masih menjadi sebuah legitimasi dengan berdalih bahwa itu sebuah menunjukkan eksistensi sebuah kecerdasan. Nah, apakah kemudian para aktivis atau bahkan mahasiswa yang peduli terhadap isu-isu gender itu pernah melakukan hal atau menggugat keadaan-keadaan semacam itu? Itu keresahan saya, karena saya sendiri orang yang tidak memiliki power, dalam arti saya tidak menduduki posisi penting. Saya hanya masyarakat biasa, dalam hal ini posisinya sebagai peneliti. Nah, seperti itu. Artinya aktivis selama ini juga terkadang terjebak ketika peringatan Hari Perempuan loh. Ya, jadi terjebak dalam peringatan Hari Perempuan itu saya gini. Ketika terjadi pelaksanaan Hari Perempuan, kenapa harus dirayakan di hotel? Itu salah satu bentuk dari adanya disparitas. Perempuan kaya, aktivis itu modal simboliknya ya kita punya modal. Apakah di situ kita melihat ibu-ibu petani bakul bawang misalnya, atau bakul
rempeyek gitu misalnya. Nggak ada. Itu artinya kalau kita menilik ke dalam akarnya, feminisme itu sebenarnya pisau analisis yang bertolak pada melihat persoalan dari sudut pandang perempuan, tapi terkadang menjadi kompleks ketika persoalan ini hanya dianggap sebagai angin lalu, dalam arti tidak punya keseriusan, hanya sekedar riset pengkaji. Kalau riset mungkin sudah banyak. Saya pernah punya riset terbit di LPPM Trunojoyo tentang ini analisis kekerasan juga seksualitas. Saya menggunakan teori sosiologi tubuhnya Pak Ardi. Itu tentang akun lain pada saat itu, kocak nakal. Nah, bagaimana perempuan disudutkan di situ? Edukasi itu sudah banyak, tapi apakah di sini belum ada upaya yang real? Misalnya menggugat itu dari sektor pendidikan, gitu loh. Dan mungkin mulai dari aktivis atau mahasiswa itu sendiri yang berani show up, berani speak up gitu ya. Seperti itu. Yang kedua, buku-buku pembelajaran juga terkadang misoginis gitu. Ada yang misoginis, bahkan guyonan di pekerjaan juga misoginis. Jadi misalnya di buku-buku pelajaran, kenapa selalu anak-anak SD itu ya, ibu memasak, ayah membenahi motor, kan itu hal sederhana yang kemudian kita tidak menyadari itu sebenarnya. Nah, di sini itu perlu ada semacam upaya konkret, sekaligus saya mengungkapkan keresahan agar dicarikan jalan keluarnya bagi pemegang kekuasaan, seperti kalau dalam lingkungan yang diskusi ini kan berarti UNESA ya, atau kelas sosiologi, kelas kritis. Terus bagi para aktivis seperti Kak Olin tadi, saya harap bisa upaya selain riset itu, apakah ada gebrakan yang masif dalam arti ya, kalau dalam bahasa radikal ya semacam revolusi, bukan berarti revolusi dalam tanda kutip ya, yang berdarah-darah itu bukan. Jadi itu mohon ditanggapi dan dikasih pencerahan saya. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Dini atas pertanyaannya. Untuk Kak Olin, saya persilakan untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Dini. Langsung aja atau ada satu lagi tuh angkat tangan tuh sekalian kali ya, satu lagi kalau usulan aku boleh ya, ada yang angkat tangan satu lagi. Oke, untuk Kak Mekrai silakan untuk on cam dan bisa open mic. Halo, atas nama Kak Mekrai, mungkin bisa on mikrofon. Oke, aku jawab aja ya. Katanya orangnya bilang lanjut dulu tuh tadi katanya. Mungkin lupa ya pertanyaannya. Yang perempuan nggak ada yang mau nanya nih. Baru cowok satu yang nanya. Kan biar adil nih. Gimana nih para perempuan-perempuan pejuang bangsa? Nggak ada yang mau nanya nih. Oke, nah aku mungkin mau klarifikasi dulu. Maksudnya gerakan konkret itu gimana ya? Karena kalau kita yang di aktivis gerakan perempuan sih sebenarnya kerjaannya udah konkret banget gitu ya sebenarnya. Sampai kita kemarin sudah menghasilkan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual gitu umpamanya sebagai salah satu contohnya gitu ya umpamanya. Jadi ya aku tahu yang soal Gerwani tapi kan tidak diakui ya oleh pemerintah Indonesia. Jadi itu juga mungkin perlu kita catat juga ya, Gerwani itu kan dianggap organisasi terlarang ya, tidak boleh ada di di Indonesia gitu. Jadi itu juga perlu kita catat sebagai penghapusan sejarah gerakan perempuan. Jadi kalau kita mau ngulang konkret atau tidak konkret, mungkin juga aku mau lempar gini. Jadi tugas untuk kita ngomongin soal isu anti kekerasan terhadap perempuan umumnya itu bukan tugas aktivis perempuan aja ya sebenarnya, tapi tugas kita semua sebagai masyarakat gitu ya. Jadi kita kan masyarakat yang peduli dan yang aktif bisa mengkaji situasi di sekitar kita. Jadi itu sebenarnya tidak bisa dilimpahkan kepada satu
dua pihak tertentu saja, tapi kita semua termasuk anak muda atau masyarakat yang masih muda gitu, gerakan anak muda gitu, mamanya juga sebenarnya penting untuk bisa bicara gitu. Jadi aku sebenarnya sebenarnya juga aku mau tanya balik kepada kalian sendiri kira-kira secara konkret apa yang akan dilakukan. Tadi aku sudah memantik dengan beberapa usulan soal riset. Memang riset itu udah banyak, tapi permasalahannya kalau kita tidak punya data itu, kita bisa dianggap hanya ngomong-ngomong asal-asal bunyi gitu. Jadi tetap riset itu harus ada untuk memastikan bahwa kita punya data yang terkait dari persoalan itu. Kita punya kajian itu yang bisa kita bawa ke pemerintah, ke DPR gitu. Jadi itu, dan kemudian persoalan gerakan perempuan, nggak semua gerakan perempuan itu radikal ya. Jadi itu mungkin yang di chat itu bilang gerakan perempuan radikal seperti Gerwani, ya silakan gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi semua orang punya kontribusinya masing-masing gitu. Jadi aku tahu mamanya kita di gerakan perempuan tuh ada organisasi namanya PEKA. Mereka kerjanya di desa-desa dengan perempuan kepala keluarga. Jadi mereka langsung ke bawah, grassroots, kalau mau ditanya yang konkret tadi itu ya contohnya. Lalu aku juga salah satu pendiri Koalisi Perempuan Indonesia, dan kita punya ribuan balai perempuan di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua, di mana di balai perempuan itu di desa-desa ada pelatihan gitu ya, ada pelatihan terkait pendidikan politik, pemahaman tentang isu gender, dan kemudian juga supaya kita juga peka dan tahu terhadap kebijakan-kebijakan terkait yang bisa melindungi perempuan gitu. Dan kemudian juga ada organisasi seperti Solidaritas Perempuan yang juga bekerja dengan perempuan-perempuan pejuang lingkungan di daerah-daerah yang secara konkret ya di lapangan mengadvokasi kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan kemudian ada Lian Gogali umpamanya di Poso yang dia membangun sekolah perempuan di desa, sekolah perempuan desa, kepemimpinan perempuan desa di lebih dari 30 desa di Sulawesi Tengah saja ya, di sana, di tempatnya dia tinggal di Poso. Jadi kalau kita ngomong konkret sih banyak ya sudah melakukan kerja-kerja konkret. Dan kemudian juga kaitan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu sebenarnya sudah di inisiatif dari kampanye anti kekerasan terhadap perempuan yang terjadi pada kerusuhan Mei 98 gitu. Jadi kerusuhan Mei 98 itu di mana perempuan keturunan Tionghoa diperkosa dan dibunuh dan kemudian tidak diakui oleh negara Indonesia. Jadi kebijakan itu adalah pengalaman dari gerakan perempuan yang bersama-sama mengadvokasi gitu ya. Jadi kita di lapangan mendampingi korban-korban di seluruh Indonesia, ada Women Crisis Center atau LBH Apik yang mendampingi korban, dan kemudian dari pengalaman lapangan di mana banyak persoalan kekerasan seksual tidak bisa diselesaikan. Nah, kemudian kita berpikir bahwa perlu ada kebijakan yang kemudian memastikan bahwa korban bisa dilindungi, hak-haknya bisa didapatkan, dan kemudian juga kasusnya bisa diselesaikan. Nah, salah satu contohnya ya kasus ini ya, akun cantik ini sekarang sudah bisa dilaporkan dengan menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Itu konkret kalau kita ngomong hukum dan kebijakannya. Nah, kalau konkret lainnya sebenarnya juga kebijakan-kebijakan di kampus, umpamanya di kampus juga sebenarnya kampus bisa punya kebijakan sendiri ya. Gitu. Contohnya seperti di Universitas Indonesia, mereka sudah membuat posko untuk bantuan terhadap korban kekerasan seksual. Contohnya namanya Hope Helps. Nah, mungkin dia juga ada di daerah-daerah lain ya, Semarang, Jogja, di Surabaya. Jadi si Hope Health ini adalah jaringan anak-anak muda yang bekerja untuk satuan tugas terkait pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang terjadi di kampus gitu. Dan itu konkret juga ya, lumayan ya kayaknya. Jadi sudah ada organisasi ini. Nah, mungkin di kampus kalian apakah sudah ada gitu ya satuan tugas atau posko yang bekerja untuk mendampingi ya itu kasus-kasus atau korban kekerasan yang perlu didampingi gitu ke depannya. Nah, jadi kalau konkret sih sebenarnya sudah banyak ya konkret lakukan. Tapi kalau kita mau revolusi, nah sekarang gini ya, pertanyaan aku kalau tadi katanya kita harus revolusi begini gitu. Setuju-setuju aja sih kalau mau revolusi, tapi kalian siap nggak secara mental? Karena kalau kita ngomong revolusi, itu kan kita ngomong contoh kasus saja ya, contoh kasus kemarin mahasiswa turun ketika reformasi di korupsi ya 2019 kalau nggak salah, ketika undang-undang KPK ya, undang-undang KPK yang diubah itu. Nah, jadi di situ kemudian masyarakat terutama mahasiswa bikin demo itu. Tapi dari revolusi itu
ratusan orang ditangkap dan ratusan orang dipukuli ya pada waktu itu. Jadi aksi-aksi yang bisa dibilang revolusi ini bisa memakan korban dan juga melalui proses yang sangat sulit, tidak mudah gitu ya untuk kalau kita mau punya revolusi. Apakah kita siap secara fisik dan mental untuk melakukan revolusi? Kalau enggak, apakah mungkin kita bisa juga melakukan kegiatan konkret lainnya di level yang mengedukasi, mengkritisi, yang kemudian dielaborasi dengan pendidikan publik yang lebih partisipatif, yang juga kemudian bagaimana mahasiswa-mahasiswa membuat diskusi-diskusi di level akar rumput gitu. Kan itu tugas bersama ya, bukan tugas aktivis aja. Jadi akademisi atau kampus juga punya tugas untuk kemudian, dan juga punya satu istilahnya apa tuh, pengabdian ya di masyarakat. Itu kan salah satu tugas di sivitas akademisi ya, untuk pengabdian di masyarakat. Nah, mungkin kalian juga bisa bikin diskusi-diskusi ya di grassroots, di tingkat masyarakat, bagaimana penyadaran publik dan kemudian juga bagaimana masyarakat aktif gitu untuk kita mendobrak dan menghapuskan gitu ya umumnya kekerasan yang terjadi. Mungkin itu sih tanggapan dari aku. Baik, terima kasih Kak Olin atas jawabannya. Selanjutnya dari Kak, silakan Olin, dan jika tidak terkendala bisa unmute. Ini saya ya, dengar nggak suara saya? Terdengar jelas, silakan. Sebelumnya Rahayu, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Mike Rais, saya dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Terkait materi-materi yang dipaparkan pemateri dari Mbak Laila sama Mbak Olin, saya ucapkan banyak terima kasih. Lagi-lagi yang dibahas tentang gender, tentang perempuan dan laki-laki, dan sekarang lagi-lagi terpusat di perempuan. Karena saya rasa seperti ini, dari mindset yang dibentuk dari zaman nenek-nenek moyang kita, dari zaman sebelum kita ada, sejarah itu selalu berkata benar gitu, yang dimana wanita tuh apa sih dari dulu, dari zaman, bahkan yang kita kenal cerita Ibu kita Kartini pun, dari situ aja kita bisa ambil tolak ukur, yang dimana wanita itu hanya kerjanya di dapur, melayani suami. Dan akhirnya Ibu Kartini bikin pergerakan yang menyuarakan wanita seperti itu. Tapi lagi-lagi seperti yang dikatakan masyarakat biasa barusan yang bertanya, Mas Denny, Ibu Kartini punya power. Jadi kalau saya rasa semua itu powernya selalu dari uang juga. Kalau kesadaran aja, kalau power dari kesadaran aja, susah juga untuk berlangsung seperti itu. Kadang ada akun-akun yang seperti yang konteks yang kita bahas tentang akun cantik dan lain sebagainya. Apa ya? Saya rasa itu juga hal yang mendasar juga, sama hal yang mendasar gitu, nggak hanya perempuan, walaupun lebih banyak akun-akun yang membahas wanita cantik daripada pria ganteng, karena emang kita sudah termindset sejak dahulu gitu, walaupun cuma 10% gitu. Saya rasa tadi Mbak Olin juga sempat Mbak Olin itu juga sempat, kalau kita sakit, siapa yang merawat? Ibu. Itu kan salah satu mindset yang sudah ditanam dari dulu, bahwa wanita itu tugasnya merawat gitu. Wanita itu tugasnya merawat rumah tangga. Tapi lagi-lagi Mbak Olin sebagai aktivis juga memberi defense yang dimana sebenarnya tugas itu bisa dibagi. Ya kita sebagai masyarakat Indonesia itu tidak sulit dipungkiri sekali bahwa mindset yang ditanam dari dulu itu seperti itu. Jadi saya rasa saya pun juga penyuara gitu. Saya juga seneng banget kalau perempuan itu tingkatnya sama. Perempuan itu bukan orang lemah, itu saya seneng banget gitu. Tapi pertanyaan saya sampai saat ini, ketika adanya gerakan feminisme, gerakan kesetaraan gender, itu kalau yang Mbak Olin sampaikan barusan, seberapa siap kalian gitu, seberapa siap kita gitu. Ketika kita siap pun, seberapa mungkin ini terjadi kalau budaya di Indonesia dan sejarah Indonesia sudah mengatakan bahwa wanita itu memindset kita dari dulu bahwa wanita itu
tugasnya ya seperti itu gitu. Sangat disayangkan sebenarnya Mbak, karena sejarah yang seperti ini, adanya penjajahan di Indonesia itu akhirnya menjadikan gender itu terlalu timpang gitu. Ya mungkin juga saya juga punya banyak teman-teman penyuara gender. Kalau di Jakarta saya punya teman namanya Mbak Yaku, dia salah satu musisi hip hop yang dia menyuarakan wanita dengan karya-karyanya. Sering juga saya diskusi dengan beliau. Dan mungkin itu saja Mbak, seberapa kemungkinannya gitu, seberapa kemungkinannya kalau toh sejarah itu memindset kita gitu. Kalau wanita ini seperti ini. Mungkin terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih Kak Mikais. Untuk Kak Onlin, saya persilakan untuk menanggapi pertanyaan dari Kak Mikais. Oke, ya terima kasih. Oh, sayang sekali ya Kak Audian nggak bisa jawab ya. Jadi aku sendiri yang jawab terus nih. Mungkin nanti yang lain silakan juga kalau ada yang mau menjawab ya. Gimana ya, kalau seperti aku udah bilang tadi di presentasi aku ya, untuk yang tadi baru tanya siapa tadi, Mac Rice, namanya beneran ini Mac Rice. Nama panggung ya. Nama akun ya. Kenapa? Nama asli. Oh, nama asli, beneran nih. Oke, baik. Sesuai KTP ya berarti ya? Sesuai dong. Baiklah. Oke, ya jadi ya memang seperti di presentasi tadi aku sudah sampaikan, yaitu namanya budaya patriarki, itu yang memang sudah ada di masyarakat kita dari ribuan tahun yang lalu bahkan ya. Jadi memang dari dulu masyarakat kita sudah memiliki ya konstruksi yang seperti itu, sehingga memang tidak akan mudah mengubah sesuatu yang sudah terkonstruksi ratusan tahunnya di masyarakat kita itu menjadi bisa seperti sekarang gitu ya. Ini pun butuh mungkin dulu itu sebenarnya kan seperti tadi disampaikan di chat ya oleh siapa tadi, Denny ya, sudah ada lembaga Gerwani. Iya tahu banget, aku juga dulu ngeriset Gerwani lama banget, dan sempat ketemu dengan salah satu ketuanya waktu itu masih hidup pada tahun 98, dan mereka adalah yang kita bilang pendobrak dari standar masyarakat yang awalnya hanya menempatkan perempuan seperti yang tadi dibilang oleh Mac Rice ya, bahwa Kartini yang dia kemudian ingin meningkatkan pendidikan perempuan, mengkritisi kolonialisme, mengkritisi primordialisme. Kan Kartini sebenarnya mikirnya itu kan, dia mengkritisi semua standar dari konstruksi masyarakat pada saat itu, termasuk penjajahan dari Belanda itu ya, kolonialisme ya, primordialisme ya, juga kemudian dulu itu juga di masyarakat Jawa pada saat itu ada kultur candu yang sangat kalau kalian baca ya surat-surat Kartini, silakan dibaca kalau belum, dia sangat mengkritisi bagaimana candu itu merusak masyarakat pada saat itu. Dan itu sebenarnya salah satu concern dia ya, sebagai seorang perempuan muda yang kritis terhadap situasi sosial budaya di masyarakat Jawa pada saat itu. Dan dia juga salah satu yang mengkritisi poligami ya, walaupun pada akhirnya dia kemudian harus patuh pada permohonan dari keluarganya untuk kemudian dipoligami oleh laki-laki yang sudah mempunyai istri dan berusia jauh ya dari dia begitu. Nah, jadi dalam sejarah memang seperti itu, dan kemudian juga dalam sejarah, tapi kita jangan catat Kartini aja ya, kalian juga harus kritisi, bisa catat yang lain. Kita juga punya pahlawan-pahlawan perempuan seperti Cut Nyak-Dien, yang seorang panglima perang ya di Aceh pada zamannya, yang sangat jarang panglima perang perempuan gitu ya. Terus dulu di Aceh itu juga ada Panglima Kemala Hayati namanya. Jadi sebenarnya ada tokoh-tokoh perempuan yang pendobrak gitu ya, pendobrak yang kemudian dia juga menjadi orang-orang yang bisa mengubah sejarah. Nah, kalau mengikuti sejarah Majapahit gitu umpamanya, dulu tuh ada namanya Gayatri Rajapatni. Dia ratu sebenarnya, ratu, salah satu orang yang menjadi pendiri sampai kerajaan Majapahit itu bisa ada, dan dia kemudian juga yang menemani raja-raja mudanya ya, di bawahnya dia istilahnya. Jadi dia adalah orang kunci di dalam keberhasilan sebuah kerajaan yang paling terkenal di Asia Pasifik ya, kerajaan Majapahit tersebut, yang wilayah jajahannya bisa kemana-mana, konon kabarnya dulu begitu ya. Nah jadi ada tokoh-tokoh perempuan yang pendobrak, yang kemudian memang mendobrak situasi, kultur, konstruksi masyarakat pada masanya. Dan kemudian di masa penjajahan Belanda itu, setelah Kartini kita juga punya banyak
perempuan-perempuan yang kemudian mereka buat yang namanya Kongres Perempuan Indonesia pertama pada tahun 1928. Nah, di tahun 1928 hampir bersamaan dengan Sumpah Pemuda pada saat itu ada perempuan-perempuan yang buat Kongres Perempuan Indonesia loh. Itu dari organisasi-organisasi dulu nama organisasinya Istri Sedar, Aini Perempuan Indonesia kalau nggak salah nama organisasinya. Jadi sudah ada dulu perempuan-perempuan pendobrak yang kemudian juga mereka berkumpul dan kemudian mereka bikin kongres ini yang mengkritisi situasi sosial politik di Indonesia, termasuk juga mengkritisi persoalan poligami. Nah, kemudian mereka juga ikut kongres-kongres perempuan dunia tuh dulu di luar Indonesia ya, dan sebagian dari perwakilan mereka ikut di beberapa kongres besar gitu di dunia. Nah, kemudian perjuangan ini diteruskan di tahun 60-an, 50-an akhir ke 60 oleh para pendiri Gerwani, itu gerakan wanita Indonesia yang awalnya namanya Gerwis, kemudian berubah menjadi Gerwani. Dan mereka ini memang bekerja di grassroots dan punya jutaan anggota gitu. Aku kebetulan juga sempat ketemu pendirinya, Ibu Sulami yang sudah meninggal. Nah, dan juga ketemu beberapa pimpinan ketua Gerwani di daerah, termasuk di Sumatera Barat ya, di Padang Panjang dan di Bukit Tinggi gitu. Beberapa tahun yang lalu sempat ketemu mereka dan merekam dokumentasi tentang kehidupan mereka. Nah, ada stereotip tadi itu dan stigma terhadap perempuan Gerwani yang sebenarnya sangat salah kaprah gitu yang dilakukan oleh politik ya pada saat itu, yang menganggap bahwa Gerwani adalah otomatis bagian dari Partai Komunis Indonesia ya waktu itu, tapi sebenarnya mereka bukan, mereka terpisah ya dari PKI pada saat itu, dan mereka punya keanggotaan sendiri yang jutaan orang di seluruh Indonesia dengan struktur organisasi seperti organisasi politik lainnya ya begitu. Mereka punya pendidikan literasi buta huruf untuk anggotanya supaya semua bisa baca, dan bahkan mereka juga punya yang namanya bagaimana mendampingi anak-anaknya ketika anak-anaknya yang urus dan ibunya harus ikut training politik umpamanya atau ikut seminar begitu umpamanya. Jadi mereka sudah ada sistemnya tuh di dalam Gerwani bagaimana memastikan semua anggota tuh bisa maju dan bisa belajar dan bisa menyampaikan aspirasi politiknya begitu. Jadi memang itu suatu pencapaian yang sangat baik, tapi kemudian pada tahun 65 mereka dilarang gitu karena dianggap bagian dari PKI, dan kemudian banyak pengurusnya yang dibunuh gitu ya oleh rezim pada saat itu. Dan kemudian nama baiknya juga dirusak sepanjang masa saya, sampai sekarang orang masih ngomongin Gerwani seperti ketakutan atau apa, padahal mereka adalah organisasi perempuan yang sebenarnya sangat politis gitu pada saat itu. Beberapa tahun yang lalu aku ketemu dengan ibu-ibu yang di Padang ya di Sumatera Barat, dan mereka bertanya, jadi salah kami apa gitu, karena ya kami nggak melakukan apa-apa gitu, dan juga kami melakukan literasi pada masyarakat dan juga memastikan perempuan menggunakan hak politiknya begitu. Tapi kok mereka diburu dan dijelek-jelekan gitu secara publik. Jadi mereka sangat berharap bahwa suatu ketika nama baik mereka bisa dibersihkan. Dan dan itu memang satu jadi presiden yang bagus sekali ya. Sampai sekarang ini organisasi perempuan di Indonesia kita semua belajar gitu ya, belajar dan sangat respect dengan Gerwani, dan tentu kita bisa berbuat sesuai dengan kemampuan kita ya gitu. Karena kan sebenarnya mengubah suatu masyarakat, apalagi mengubah konstruksi di dalam kepala manusia, itu butuh pendidikan yang komprehensif tadi yang ada di presentasi aku. Jadi anak itu harus dibentuk dari kecil, nggak bisa udah dewasa kayak sekarang kita kasih training gender gini-gini terus dia langsung berubah, nggak bisa gitu. Jadi dia perlu lingkungan yang mendukung, kemudian juga orang tua yang paham terkait isu gender, keberagaman, dan juga anak yang kemudian juga terpapar gitu ya dengan isu HAM, keberagaman, inklusivitas begitu, dan memastikan bahwa dia juga menghormati perbedaan begitu itu harus dibangun ya dari anak itu kecil. Nggak bisa kita bikin satu kali training gender dan orang langsung berubah gitu atau mengerti gitu. Nah, jadi kalau aku sendiri sih lebih memilih jalan panjang itu ya, Mac. Jadi jalan panjang pendidikan, literasi, kampanye, di mana secara pelan-pelan kita mencari agen perubahannya, seperti kalian inilah semua di sini ya. Kalian ini adalah agen perubahan itu yang bisa mengubah generasi kalian menjadi lebih baik, lebih paham tentang kesetaraan gender. Tapi juga perlu diketahui bahwa kesetaraan gender kita nggak ngomongin perempuan aja ya, Mac. Jadi sebenarnya ini perempuan dan laki-laki, bagaimana membangun satu relasi yang equal dan sehat dan saling menghormati dan saling menghargai gitu. Dan ini
laki-laki juga bisa jadi agen kesetaraan gender. Jadi jangan salah, Meg, kamu jangan ketinggalan zaman deh. Coba kamu lihat akun Instagram namanya laki-laki baru. Nah, mungkin para laki-laki bisa belajar tuh sama kakak-kakak di akun laki-laki baru itu ya, karena disitulah kalian nanti bisa belajar bagaimana mengupas apa sih maskulinitas gitu. Maskulinitas ini suka merusak sebenarnya, merusak perkembangan jiwa dari laki-laki untuk belajar bagaimana mereka bisa mengerti soal kesetaraan gender, berbagi tugas dengan perempuan di dalam keluarganya, begitu menghormatinya, dan kemudian juga tidak melakukan pelecehan, baik itu pelecehan secara ngomong atau pandangan atau secara fisik gitu. Karena dengan laki-laki menjadi agen ini, tentu lebih banyak masyarakat yang akan terpapar gitu kepada isu ini. Jadi dia bukan tugas perempuan aja gitu. Jadi laki-laki kita juga berharap bisa menjadi agen dari kesetaraan ini. Itu ya, mudah-mudahan kejawab. Kalau nanti Mike kurang puas bisa DM aja di IG aku, Pauline Montero ya, bisa ngobrol di situ. Terima kasih. Siap, terima kasih. Bukannya saya ketinggalan zaman, tapi saya menyesuaikan topik yang kita bahas aja sih, Mbak. Terima kasih banyak, keren dah. Baik, terima kasih untuk Kak Olin atas tanggapannya. Sebenarnya saya ingin menginformasikan bahwa Kak Audian Laili tidak bisa mengikuti acara sampai dengan akhir, dan beliau menyampaikan pesan. Beliau menyampaikan bahwa menitipkan salam kepada semua dan juga Kak Olin. Acara selanjutnya adalah pembacaan notulensi yang akan dibacakan oleh Kak Agnes Brigita. Kepada Kak Agnes, dipersilakan. Ya, sebelumnya selamat siang untuk kita semua. Di sini saya Agnes Brigita selaku notulensi acara Critical Class Volume 2 pada hari ini, dan izinkan saya untuk membacakan notulensi pada hari ini. Yang pertama, Kak Audian Laili selaku pemateri pertama menyampaikan 2014-an dengan followers yang tergolong tinggi dan mempunyai relasi kuasa yang besar. Jika dibandingkan dengan kampus selaku instansi pendidikan, nilainya dari akun kampus cantik ini tentu tergolong berbeda. Dan adanya akun kampus cantik ini memberi anggapan kalau perempuan itu adalah sebagai etalase. Dan masalah-masalah yang ada di akun kampus cantik itu antara lain menyebarkan identitas pribadi orang lain tanpa persetujuan, objektifikasi perempuan, standar kecantikan yang tergolong kapitalisme, melanggengkan rap culture, dan adanya komentar yang mendiskreditkan perempuan. Lalu, adanya standar kecantikan di akun kampus cantik menjadikan adanya standar kecantikan yang sifatnya kapitalis, dan itu membuat beberapa perempuan menempatkan diri mereka ke dalam standar kecantikan tersebut. Selain itu, ruang aman seseorang sebagai manusia juga menjadi semakin terbatas. Dan untuk pemateri kedua, yaitu Kak Olin Monteiro, selaku aktivis feminis dan produser dokumenter, menjelaskan kalau standar kecantikan tiap daerah dan negara itu tentu saja berbeda-beda. Dan industri turut menentukan standar kecantikan di media seperti kita lihat sekarang ini. Dan faktor-faktor ketidakadilan gender itu antara lain ada stigma dan stereotip, marginalisasi, subordinasi dan beban ganda, serta kekerasan terhadap perempuan. Lalu eksistensi akun kecantikan menyebabkan eksistensi akun kampus cantik menyebabkan terjadinya objektifikasi perempuan. Lalu mengenai dalam sejarah itu sekitar ratusan tahun yang lalu sudah ada istilah patriarki. Dan pada tahun 1928 ada Kongres Perempuan Indonesia yang terbentuk dekat-dekat dengan
Kongres Sumpah Pemuda. Ada perspektif yang salah kepada Tuani yang dianggap bagian dari PKI. Lalu adanya perlu pendidikan yang serius dan sedari dini agar seseorang paham dan sadar akan persoalan gender yang berlaku sekarang ini. Sekian notulensi pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih untuk atas notulensinya. Sebelum acara berakhir, kita akan mengakhiri dengan foto bersama. Untuk teman-teman yang belum on-cam, silakan on-cam. Kita akan mengabadikan dengan sesi foto bersama. Silakan yang belum on-cam. Teman-teman peserta dan panitia, silakan. Baik, sebenarnya sudah banyak yang on cam ya. Untuk panitia yang bertugas, saya persilakan. Nanti akan saya bantu dengan menghitung. Untuk slide pertama, saya hitung 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Untuk slide ketiga saya hitung 1, 2, 3. Baik, dan akhirnya kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di jaringan Zoom meeting ini. Tentunya di acara Critical Class Volume 2. Terima kasih kepada Kak Aldian dan Kak Olin selaku pembicara pada hari ini. Saya Anggi Sintia Dewi sebagai moderator, pamit undur diri dan mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan selama kegiatan berlangsung. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Shorty said she coming with a back for the bill, for the young, coming with a back for the bill, for the young, coming with a back for the bill, for the young, coming with a back for the Shorty said she coming with a back bill, but she saw a young nigga pull up in the Rover. Now she said she wanna come over, yeah, but I don't want no love. I just wanna make the moolah, yeah, the moolah. I just wanna make the moolah. Come on, more screaming moolah. We like